Eternal Secret King Season 76. Bab 751, Situasi tak terkendali. Reaksi yang sangat cepat. Kerumunan itu tersentak. Bahkan Tuan Yang Sempurna Yu Jun selangkah lebih lambat dalam menghentikan penyergapan Tuan Yang Sempurna Hun Yi, untuk berpikir bahwa Su Zimo bisa berhenti tepat waktu dan melindungi kepalanya dengan teratai emas. Itulah manfaat dari mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness. Bahkan tanpa melihat atau mendengarnya, dia masih bisa mendeteksi bahaya. Namun, mendeteksi bahaya adalah satu hal, apakah dia bisa bertahan melawan kekuatan jiwa yang baru lahir adalah hal lain. Cahaya yang menyilaukan meledak ketika pedang raksasa itu bertabrakan dengan teratai emas, mengirimkan seberkas cahaya yang gemilang kemana-mana. Gelombang panas meledak dan hampir membalik semua inti emas di sekitarnya. Pedang raksasa itu terlempar tinggi ke udara. Teratai emas langsung meledak. Akhirnya, fenomena inti emas yang mengguncang itu hancur berkeping-keping setelah dihancurkan oleh lautan keos tanpa henti ditambah dengan serangan jiwa yang baru lahir. Terjadi ledakan. Su Zimo jatuh ke reruntuhan platform batu yang runtuh dan terkubur di bawah lempengan batu, menghilang dari pandangan. Banyak pembudidaya menggelengkan kepala saat melihat itu. Energi roh Su Zimo mungkin habis sepenuhnya setelah pertempuran sengitnya dengan Di Yin. Jelas bahwa kekuatan fenomenanya juga telah merosot. Ditambah dengan pertahanannya yang tergesa-gesa, dia kemungkinan besar akan lumpuh bahkan jika dia berhasil bertahan dari serangan pedang itu. Sayang sekali. Untuk berpikir bahwa orang nomor satu dari peringkat fenomena ini akan menemui akhir seperti itu. Itulah yang terjadi ketika Anda tidak memiliki dukungan dari sekte atau faksi yang kuat. Banyak pembudidaya meratapi internal. Hun Yi, apa yang kamu coba lakukan? Tuan Yu Jun yang sempurna sangat marah dan berteriak sambil menyapu lengan bajunya untuk mengirim serangan. Pedang raksasa yang disulap oleh kekuatan Dharma Dewa sempurna Hun Yi dihancurkan oleh sapuan lengan Dewa kesempurnaan Yu Jun dan menghilang seketika. Tuan Yu Jun yang sempurna melayang ke udara dan menamparkan tas penyimpanannya. Kesadaran jiwanya tersentak dan memanggil dua pedang terbang dingin yang berputar di sekelilingnya. Ujung pedang itu bergetar seperti lidah ular bercabang dan diarahkan langsung ke bangsawan Hun Yi yang sempurna. Pada saat yang sama, penguasa sempurna Do Bei dari Sekte Heavenly Deeper, penguasa sempurna Tian Ming dari Istana Petir Zephyr, Biksu Yuan Kong dari Biara Hollow, Biksu Wei Fu dari Biara Berlian dan beberapa lainnya bangkit satu demi satu, menatap ke arah penguasa sempurna Yu Jun dengan ekspresi bermusuhan. Jantung Lin Xuanji berdetak kencang saat melihat itu. Pertarungan untuk peringkat fenomena mulai lepas kendali saat Tuan Yang Sempurna Hun Yi menyerang. Faktanya, itu mungkin sudah berada di luar kendali Enigma Palace pada saat ini. Kenapa, kamu ingin membunuhku, Yu Jun? Bangsawan Hun Yi yang sempurna mengangkat alisnya sedikit. Anda menyembunyikan desain dan mencoba membunuh teladan ras manusia kita. Apa bedanya meski aku membunuhmu? Petik 2. Bangsawan Yu Jun yang sempurna benar-benar marah pada saat ini karena karakternya. Tidak ada yang begitu keji yang pernah terjadi sejak dimulainya peringkat fenomena inti emas di era kuno. Jiwa yang baru lahir telah mengabaikan istana Enigma sepenuhnya dengan menyergap inti emas. Metodenya terlalu tercela. Hun Yi, apa kau tidak malu? Bangsawan Luo Sue yang sempurna juga berdiri dengan ekspresi dingin yang tampak seolah-olah wajahnya tertutup lapisan es. Fu. Bangsawan Hun Yi yang sempurna menyapu pandangannya pada penguasa sempurna Luo Sue sebelum mencibir, Yu Jun, anak ini adalah iblis. Apa yang salah dengan saya masuk untuk membunuh iblis? Anda mencoba membunuh saya karena setan. Petik 2. Yu Jun, Enigma Palace didirikan oleh Fairy Linglong. Anda tidak boleh melupakan akar Anda dan berdiri di sisi iblis, Biksu Wei Fu juga berkata perlahan. Omong kosong. Bangsawan Yu Jun yang sempurna menjawab dengan dingin, Su Zimo telah ke istana kaisar manusia dan mendaki puncak fenomena segudang untuk meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno. Dia diakui oleh kaisar manusia dan peri Linglong yang legendaris. Itu saja adalah bukti identitasnya. Petik 2. Namun, kalian bersikeras untuk memutarbalikkan fakta. Di mana moral Anda? Petik 2. Bangsawan Beidou yang sempurna berkata dengan acuh tak acuh, beri jalan, Yu Jun. Anak itu pasti harus mati hari ini dan bahkan istana Enigma tidak bisa melindunginya. Bagaimana jika lembah Snowdrift termasuk? Lord Luo Sue yang sempurna bergeser ke sisi Lord Yu Jun yang sempurna dalam sekejap. Dua jiwa baru lahir dari Sekte Iblis menyeringai dingin.
Meskipun keduanya meremehkan tingkah menjijikkan dari para pembudidaya abadi, mereka memilih untuk menunggu di sela-sela dengan iseng. Dalam sekejap mata, dua faksi tercipta di medan perang. Dari Sekte Abadi, selain Istana Kaca yang tidak ada, 7 jiwa baru lahir berdiri di depan, meninggalkan penguasa sempurna Luo Sue sebagai satu-satunya di sisi penguasa sempurna Yujun. Dari 6 biara Buddha, biara Hollow dan biara Intan memimpin dan 5 biara berdiri di sisi bangsawan Hun Yi yang sempurna. Kenapa kalian melakukan ini? Biksu Yinlu mengerutkan kening saat dia melihat kelima penguasa sempurna dari biara Buddha dengan tidak percaya. Biksu Wei Fu berkata dalam-dalam, saya tidak peduli apakah dia iblis atau iblis. Bagaimanapun, dia bukanlah seseorang dari biara Buddha kita. Karena itu masalahnya, dia harus menyerahkan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia dari biara Buddha seperti Sutra Teratai Dharma Mistik dan kita harus melumpuhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Dao Buddha di tubuhnya. Petik 2. Betul sekali, Dao Buddhisme tidak boleh bocor ke orang luar. Petik 2. The Perfect Lord of Clear Heart Nuneri mengangguk juga. Apa yang kau bicarakan? Biksu Yinlu berkata, agama Buddha menekankan pada gagasan karma. Ini karmanya yang memberinya kesempatan untuk menanam teratai hijau pembersih dunia. Kalian. Ketika dia melihat tatapan dari Biksu Yuan Kong dan yang lainnya, Biksu Yinlu telah tercerahkan dan tiba-tiba berhenti berbicara. Orang-orang di seberangnya tidak mencoba membunuh Su Zimo untuk beberapa alasan yang benar. Mereka hanya melakukannya karena keserakahan. Biksu Yinlu menghela nafas dan bangkit sebelum berjalan ke sisi dewa yang sempurna Yujun. Meski begitu, kelompok Perfect Lord Yujun hanya terdiri dari mereka bertiga. Namun, ada total 12 jiwa baru lahir di pihak Lord Hun Yi yang sempurna. Perbedaan angka sangat jelas. Di udara, suasana antara kedua faksi sangat tegang. Ratusan ribu atau lebih inti emas di tanah juga secara bertahap dibagi menjadi beberapa faksi. Mayoritas dari mereka, hampir 70.000 orang, memilih untuk duduk di pinggir lapangan. Banyak pembudidaya dari Sekte Abadi dikumpulkan, dipimpin oleh Sekte Esensi Chaos dan Istana Guntur Zephyr. Ada hampir 30.000 dari mereka dan mereka mengepung Little Fatih, Ji Chengtian, Xiaoning, Demones Ji dan yang lainnya. Su Cheng dan Han Qiuyu dari Sekte Abadi dan Biksu Jian Kong dan Biksu Jue Chen dari biara Buddha ada di antara mereka saat mereka memelototi Little Fatih dan yang lainnya dengan rakus. Selama perintah itu dipompa turun dari udara, pertempuran akan pecah di tanah secara instan juga. Siapapun yang tidak terkait harus pergi sejauh mungkin. Su Cheng memelototi Little Fatih, Ji Chengtian dan yang lainnya sebelum mencibir, jangan berpikir bahwa kami tidak akan berani menyentuhmu hanya karena kamu adalah seorang kultivator dari beberapa kelompok ortodoks atau doktrin sesat. Siapapun di pihak Su Zimo adalah musuhku jadi jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Petik 2. Saat ini, Di Yin terluka parah dan menelan ramuan untuk menyembuhkan. Su Zimo telah jatuh ke reruntuhan. Meskipun nasibnya tidak diketahui, dia kemungkinan besar lumpuh. Rentu dari Sekte Asura yang menduduki peringkat ketiga di peringkat fenomena tidak ikut campur. Karena itu, Su Cheng, yang menduduki peringkat 4, pasti memenuhi syarat untuk membuat pernyataan seperti itu. Bertengkar. Roh harimau memutar matanya dan memarahi, kamu pikir kamu ini siapa? Su Cheng tertawa mengancam dan menunjuk ke monyet dan iblis lainnya di belakang Little Fatih, berkata dengan aura pembunuh, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini. Aku akan mengupas kulitmu dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Petik 2. Mengaum. Monyet, roh harimau dan yang lainnya mengaum dan kembali ke bentuk iblis mereka. Tanpa disadari, sosok Night Spirit sudah lenyap dari tempatnya. Tidak ada yang tahu bagaimana dia pergi. Tidak ada yang bahkan bisa melihat jejaknya. Yujun, beri jalan. Bangsawan Hun Yi yang sempurna mengangkat dagunya dan berkata dengan dingin dengan tatapan tajam, Su Zimo harus mati hari ini, itu poin utamanya. Bahkan Enigma Palace tidak akan bisa menghentikan kita. Petik 2. Ledakan. Saat itu, ledakan luar biasa bisa terdengar dari reruntuhan di tanah. Pasir dan kerikil beterbangan kemana-mana. Dalam debu yang mengepul, sesosok hijau terlihat naik samar dengan rambut hitam menari. Dia mengeluarkan aura menakutkan dan matanya bersinar dingin dengan niat membunuh yang sangat deras. Bab 752, Pertempuran Chaotic. Debu menyebar dan mengungkapkan penampilan sebenarnya dari sosok itu. Ini Su Zimo. Ini. Dia belum mati. Fenomena teratai emas yang redup dan di ambang penyebaran mampu menahan serangan pedang dari jiwa yang baru lahir.
Bukankah itu berarti bahwa fenomena teratai emas akan mampu melawan jiwa yang baru lahir pada puncaknya ketika tidak rusak? Semua orang menoleh ke arah Suzimo, meskipun jubah hijaunya sedikit compang-camping, dia tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, aura yang dipancarkan Suzimo berubah menjadi lebih menakutkan. Semua orang merasa gelisah setelah melihatnya, seolah-olah mereka sedang menghadapi bahaya yang akan datang. Seolah-olah serangan pedang Perfect Lord Hun Yi telah melepaskan eksistensi yang bahkan lebih menakutkan. Awalnya, Di Yin telah mengkonsumsi banyak ramuan dari sektenya dan memulihkan diri dengan mata tertutup, mencoba yang terbaik untuk pulih secepat mungkin. Namun, dia bergidik saat merasakan aura itu dan melihat ke arahnya secara naluriah. Seketika, pupil matanya mengerut. Itu sangat berbahaya. Di Yin dapat dengan jelas merasakan bahwa Suzimo bahkan lebih berbahaya saat ini daripada ketika mereka bertarung sebelumnya. Bangsawan Hun Yi yang sempurna, Anda memiliki keinginan mati. Suzimo berdiri di udara dan memelototi bangsawan Hun Yi yang tidak jauh dari sana, menyatakan dengan nada yang diinginkan sampai ke tulang. Kerumunan itu menjadi gempar. Dia memprovokasi jiwa yang baru lahir secara terbuka. Lebih jauh lagi, bahkan sebagai inti emas, Suzimo setara dengan Lord Hun Yi yang sempurna dalam hal aura dan tidak dirugikan sama sekali. Apakah Suzimo sudah gila? Dia mencoba memprovokasi jiwa yang baru lahir bahkan setelah energi rohnya habis. Petik 2. Apa bedanya meskipun dia tidak melakukan apa-apa? Saat ini, ada 12 jiwa baru lahir yang ingin bergabung untuk membunuhnya. Petik 2. Dari kelihatannya, bangsawan Yujun yang sempurna dan dua lainnya tidak akan bisa melindunginya. Jika aku adalah dia, aku akan melarikan diri secepat mungkin untuk bersembunyi di tempat terpencil dan menunggu sampai aku meninggalkan medan perang kuno dan kembali ke Tianhuang daratan untuk menerobos ke ranah jiwa baru lahir. Petik 2. Semua pembudidaya tahu bahwa medan perang kuno hanyalah fragmen dimensi dengan kekuatan langit dan bumi yang terbatas, tidak ada cara bagi Suzimo untuk menerobos sini bahkan jika dia berada di puncak alam inti emas. Terobosan ke ranah jiwa baru lahir adalah peristiwa penting. Itu adalah ketika seorang kultivator berkultivasi ke titik di mana dia dapat terhubung ke surga dan bumi. Bahkan di Tianhuang daratan, satu kesalahan bisa menyebabkan kematian seseorang, apalagi saat ini ketika mereka berada di fragmen dimensi yang hancur ini. Meskipun dia menghadapi 12 jiwa baru lahir, mata Suzimo melonjak dengan niat membunuh dan tidak ada rasa takut di dalamnya. Dia tidak menggunakan kemampuan iblis apapun sepanjang pertarungannya dengan Di Yin. Tidak ada teknik dari mistik klasik dari 12 Demon King of the Great Wilderness yang digunakan, apalagi kekuatan inner core-nya. Itu karena dia terikat oleh aturan Enigma Palace dan Phenomenon Ranking. Suzimo menghormati aturan bukan karena takut, tapi karena dia menghormati Peri Linglong. Sekarang bangsawan Hun Yi yang sempurna telah melanggar peraturan dengan menyerangnya, dia tidak perlu ragu. Meskipun energi roh Suzimo habis dan dia tidak bisa melepaskan fenomena inti emasnya untuk saat ini, dia bahkan memiliki sarana dan kartu truf yang lebih menakutkan. Inti batinnya, ki darahnya, dan kemampuan tempur jarak dekatnya. Semua Naschen Souls yang hadir akan mendapati diri mereka berdoa jika dia mendekatinya. Suzimo, mundur dulu. Bangsawan Yujun yang sempurna berkata dalam-dalam dengan ekspresi muram, ini bukan lagi pertarungan untuk peringkat fenomena. Biar aku yang menanganinya. Petik 2. Suzimo tahu dari kata-kata penguasa sempurna Yujun bahwa yang terakhir jelas-jelas berusaha melindunginya. Sebelum pikiran Suzimo selesai, bangsawan Yujun yang sempurna mengirimkan transmisi suara ke dalam benaknya. Suzimo, tinggalkan Myriad Phenomenon City dulu dengan yang lain. Enigma Palace akan mengirimkan hadiah untuk peringkat fenomena kepada Anda. Petik 2. Selama mereka meninggalkan Myriad Phenomenon City, Naschen Souls akan dibatasi oleh aturan medan perang kuno dan tidak akan bisa menyerang dengan sembrono, itu akan memastikan nyawa Suzimo dan yang lainnya setidaknya. Agar adil, aliansi dari penguasa sempurna Hun Yi dan 11 jiwa baru lahir lainnya telah jauh melampaui harapan penguasa sempurna Yujun. Bahkan dia tidak yakin bahwa dia akan mampu menahan situasi sekarang. Mencoba kabur. Mata Lord Hun Yi yang sempurna berbinar. Dia secara alami bisa tahu apa yang disiratkan Lord Yujun yang sempurna saat dia memelototi Suzimo dan mencibir, jingan kecil, kamu tidak akan bisa meninggalkan Myriad Phenomenon City hari ini. Hahaha. Suzimo mendongak sambil tertawa dan menunjuk bangsawan Hun Yi yang sempurna dengan maksud membunuh. Anjing tua, beraninya kamu mengancamku ketika kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu akan mati.
Berdebur. Dalam sekejap, Su Zimo berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju bangsawan Hun Yi yang sempurna dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Zimo telah mengambil langkah pertama melawan aliansi 12 jiwa baru lahir. Kau mendekati kematian. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Bunuh dia. Bangsawan Hun Yi yang sempurna, bangsawan Tianming yang sempurna dan banyak pembudidaya lainnya menyerang secara berurutan, mengunci Su Zimo. Dengan perintah itu, faksi Su Cheng dan Biksu Jiankong di lapangan pecah menjadi pertarungan besar-besaran melawan Little Fatih, Ming Zhen dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, langit dipenuhi dengan cahaya roh dan kekuatan Dharma melonjak. Kekosongan itu tampaknya telah dijalin menjadi jaring tak terhindarkan yang terbuat dari kekuatan Dharma yang menyelimuti Su Zimo. Selamatkan dia. Tuan Yujun yang sempurna berteriak dan menyerang tanpa ragu-ragu. Su. Dua pedang terbang melesat di udara dan menembus jaring raksasa kekuatan Dharma yang ditenun oleh 12 jiwa yang baru lahir. Frost Seal. Lord Luo Sue yang sempurna berteriak dan menyulap segel tangan. Kesadaran jiwanya berfluktuasi saat dia melepaskan seni Dharma dari lembah Snowdrift. Suhu di medan perang langsung turun. Lapisan es muncul di permukaan pedang terbang. Nyatanya, bangsawan Hun Yi dan yang lainnya bahkan merasakan tanda-tanda garis keturunan dan kekuatan Dharma mereka membeku. Pergilah. Biksu Yinlu menjentikkan jarinya dan setitik api gelap melayang ke tengah medan perang. Meretih. Nyala api menyala dan kekuatan Dharma di udara terbakar. Bersama-sama, bangsawan Yujun yang sempurna, bangsawan Luo Sue yang sempurna, dan Biksu Yinlu langsung membuat lubang besar di jaring daya Dharma yang dijalin oleh 12 jiwa baru lahir. Bangsawan Yujun yang sempurna melambaikan lengan bajunya dan mereka menjulur 100 kaki seolah-olah mereka hidup. Mereka melingkar ke arah Su Zimo dan berusaha menyelamatkannya dari medan perang yang kacau balau. Ini adalah pertarungan besar-besaran antara Next-Gen Souls. Golden Core biasa pasti akan mati jika dia ditarik ke dalam pertarungan. Tanpa diduga, Su Zimo merasakan fluktuasi kekuatan Dharma di udara dan menyalurkan inner core-nya. Tiba-tiba, ki darahnya melonjak dan kecepatannya meledak saat dia menjauh dari radius lengan Lord Yujun yang disempurnakan. Dalam sekejap, Su Zimo merobek lubang di jaring kekuatan Dharma dan menyerang bangsawan Hun Yi yang sempurna. Kamu, petik 2. Tuan Yujun yang sempurna terdiam sesaat. Sebelum dia sempat bereaksi, situasi di udara mengalami perubahan yang mengguncang. Su Zimo mengandalkan bantuan dari penguasa sempurna Yujun dan dua lainnya untuk membebaskan diri dari rintangan 12 jiwa baru lahir dan dia sekarang berada kurang dari 30 kaki dari penguasa sempurna Hun Yi. Ekspresi Lord Hun Yi yang sempurna berubah drastis saat dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, gelabelanya bersinar dan tangannya bergeser dengan cepat untuk menyulap segel Dharma yang berkumpul di ujung jarinya. Kekuatan Dharma berkumpul di dalamnya tanpa henti, memancar dengan kekuatan yang mengerikan. Tiba-tiba, sesosok muncul di belakang bangsawan Hun Yi yang sempurna. Itu tak terlihat dalam kedok malam seperti hantu. Itu adalah Night Spirit. Tidak ada yang memperhatikan bagaimana Night Spirit memasuki medan perang. Pada saat semua orang menyadari, Night Spirit berada di belakang Perfect Lord Hun Yi dan telah mengulurkan telapak tangannya, menyodorkannya ke punggung Hun Yi. Hati-hati. Biksu Yuan Kong, bangsawan Tianming yang sempurna dan yang lainnya berteriak kaget. Lord Hun Yi yang sempurna adalah ahli tingkat atas dari ranah jiwa baru lahir. Dia bereaksi dalam sepersekian detik dan kekuatan Dharma meledak dari jubahnya dengan cahaya terang. 5 pola Dharma. Dia mengenakan senjata Perfected Lord Dharmic pertahanan tingkat sempurna. Sebagai ahli tingkat atas dari Next-Gen Soul yang telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan Sekte Essence Lord of Chaos yang sempurna, tidak mungkin dia tidak memiliki harta, bagaimana dia bisa terbunuh dalam jarak dekat dengan mudah. Bab 753, Mengejar. Bang! Night Spirit mendorong telapak tangannya ke punggung Lord Hun Yi yang sempurna. Cahaya jubah Perfected Lord Dao tingkat sempurna berkedip sesaat sebelum meredup. Jubah Dao robek dalam-dalam dan bangsawan Hun Yi yang sempurna bergidik. Darah mengering dari wajahnya saat dia terhuyung-huyung ke depan. Bahkan seni Dharma yang belum terbentuk di tangannya dibubarkan oleh serangan itu. Tidak ada yang mengerti keterkejutan yang dialami bangsawan Hun Yi saat itu. Beruntung dia mengenakan jubah Lord Dao kelas sempurna.
Jika itu adalah senjata Dharma tingkat tertinggi lainnya, organnya mungkin telah pecah oleh serangan Night Spirit. Kekuatan semacam itu terlalu menakutkan. Bangsawan Hun Yi yang sempurna tidak berani berlama-lama dan melarikan diri ke kejauhan. Dia memiliki jubah Dewa Dao tingkat sempurna bersamanya. Selama dia bisa bertahan selama beberapa napas, Lord Tianming yang sempurna dan yang lainnya akan bisa turun tangan dan menyelamatkannya. Namun, meski cepat, Su Zimo lebih cepat. Serahkan hidupmu. Su Zimo berteriak dan melepaskan Divine Steed Fleeting, meluncur melalui celah-celah sebelum tiba di belakang Lord Hun Yi yang sempurna. Dia mengulurkan tangan dan melemparkan tangannya ke arah kepala Lord Hun Yi yang sempurna. Lengannya melingkar dan gemetar di sekitar kepala bangsawan Hun Yi yang sempurna seperti belalai gajah dewa. Jepret. Tepat di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, kepala bangsawan Hun Yi yang sempurna berputar beberapa kali di sekitar lehernya sendiri dan tulang punggungnya benar-benar patah. Gemuruh. Kepala berlumuran darah yang benar-benar hancur jatuh ke tanah. Kekuatan ledakan dari serangan itu menghancurkan otak sempurna Lord Hun Yi sepenuhnya dan roh esensinya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tuan Hun Yi yang sempurna sudah mati. Pertempuran yang kacau balau di permukaan berhenti sejenak. Tidak ada yang menyangka pertempuran itu akan menjadi tragis sehingga jiwa yang baru lahir meninggal tepat setelah dimulainya pertarungan. Selanjutnya, dia mati untuk Golden Core. Makhluk sempurna nomor 1. Ini adalah keberadaan sempurna nomor 1 yang sebenarnya. Itu adalah keberanian dan kemampuan yang cocok untuk seseorang yang berada di puncak peringkat fenomena. Di dalam kerumunan Battle Royale, Di Yin menghela napas dalam-dalam dan tatapan tegas melintas di matanya. Tanpa ragu-ragu, dia melesat dalam sekejap untuk melarikan diri dari Myriad Phenomenon City. Dia telah melarikan diri. Mengingat keadaan saat ini, orang nomor 1 dari peringkat fenomena sebelumnya memilih untuk melarikan diri. Para kultivator yang memperhatikan apa yang dia lakukan mendesah dengan ekspresi emosional di wajah mereka. Pada saat yang sama, mereka semua bisa berempati dengan Di Yin. Su Zimo terlalu kuat. Bahkan jiwa yang baru lahir dibunuh olehnya, Di Yin tidak punya pilihan selain menghindari Su Zimo. Selama dia bertahan, mengingat bakat dan potensinya, dia bisa bangkit kembali setelah maju ke ranah jiwa baru lahir. Pada saat itu, dia bisa menantang Su Zimo lagi dan mungkin akan mencoba untuk menang. Baik di tanah maupun di udara, inti emas dan jiwa yang baru lahir bertempur dalam kekacauan yang kacau balau. Gerakan Di Yin bukanlah hal yang istimewa dan dia tidak menarik perhatian banyak orang. Namun, Su Zimo memperhatikannya. Dia terus mengawasi aktivitas Di Yin sejak awal tanpa bersantai sama sekali. Di dalam hatinya, Di Yin adalah ancaman yang lebih besar daripada Lord Tianming yang sempurna dan yang lainnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan terlalu sulit untuk membunuh Di Yin begitu mereka kembali ke Tianhuang daratan dengan perlindungan dari faksi besar seperti Chaos Essence Sect. Su Zimo membuat keputusan saat dia memikirkannya. Night Spirit, Ting Dewa di sini dan jaga Xiaoning dan yang lainnya. Aku akan pergi dan membunuh Di Yin. Petik 2. Su Zimo meninggalkan pernyataan itu dan melesat ke depan dalam sekejap, menyerbu ke arah di mana Di Yin menghilang. Mencoba lari. Tinggalkan Purple Thunder manual di belakang. Bangsawan Tianming yang sempurna, bangsawan Beidou yang sempurna dan yang lainnya menonjol secara berurutan untuk memblokirnya. Secara alami, tidak mungkin bangsawan Yu Jun yang sempurna, bangsawan Luo Sui dan Biksu Yin Lu yang sempurna akan berdiam diri saat mereka melepaskan banyak seni dharma dan keterampilan rahasia untuk bertahan dari sebagian besar serangan. Biksu Wei Fu berhasil melepaskan diri dari Biksu Yin Lu dan muncul di depan Su Zimo dalam sekejap. Amitabha. Dia mengeluarkan proklamasi Buddha yang panjang dan mengulurkan telapak tangannya, menggenggamnya menjadi kepalan tangan. Ki darah melonjak dan lengannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan seolah-olah ditutupi dengan lapisan emas. Ledakan. Dia melakukan pukulan. Kekuatan Dharma melonjak dan lubang-lubang itu bergetar. Biksu Wei Fu memiliki tatapan yang membara saat dia menatap mata Su Zimo, berteriak, "Setan, menurutmu kemana kamu akan pergi?" Dengan itu, Biksu Wei Fu merilis dua keterampilan rahasia dan seni Dharma dari biara berlian. Keterampilan rahasianya tidak lain adalah Enraged Diamond Gaze dan Lion Roar. Seni Dharma adalah pukulan Biksu Wei Fu. Dikenal sebagai Diamond Fiend Suppression Pang, itu adalah teknik pamungkas yang mendukung Diamond Monastery.
Setiap pukulan mengandung 1 ton kekuatan dan bisa menundukkan kejahatan dan iblis, seolah-olah ada yang dijiwai dengan berlian. Namun, teknik visual Biksu Wei Fu tidak bisa mempengaruhi Su Zimo sama sekali. Su Zimo mengembangkan klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari hutan belantara besar secara teratur dan lebih unggul dari Biksu Wei Fu dalam hal kecakapan visual. Selain itu, Su Zimo mengembangkan mata iluminasi setiap hari dengan tekad yang teguh. Diamond Gaze yang marah tidak bisa mendorongnya mundur sama sekali. Nyah. Su Zimo terburu-buru mengejar Di Yin dan tidak ingin dihentikan di sini karena dia melepaskan raungan yang luar biasa. Itu adalah skill rahasia, Thunder Celap Kill. Kekuatan paru-parunya terlalu kuat. Raungan itu menelan auman singa Biksu Wei Fu seketika seperti petir yang tiba-tiba. Mata Su Zimo bersinar dengan ganas saat dia menghadapi tinju emas Biksu Wei Fu yang datang. Tanpa mengelak atau menghindar, dia menyerbu ke depan dan melemparkan kakinya ke depan. Jurang raksasa sepertinya terbentuk di udara. Menggunakan Plove Heaven Stride sebagai fondasi, Su Zimo juga mengeluarkan pukulan, menyalurkan inner core-nya untuk mengumpulkan ki darahnya ke tinjunya. Semuanya meledak saat dia bentrok dengan Biksu Wei Fu. Ledakan. Ada suara yang memekakkan telinga. Lingkungan mereka sepertinya membeku. Saat berikutnya, sesosok tubuh ditolak dan hampir jatuh dari langit. Biksu Wei Fu memiliki wajah yang sangat pucat dan jubah di lengannya tercabik-cabik. Dagingnya terbelah dengan serangkaian robekan berdarah yang menakutkan. Set. Biara penguasa berlian yang sempurna yang berspesialisasi dalam temper tubuh dikirim terbang oleh 1 pukulan dari Su Zimo. Tidak disangka bahwa kekuatan tempur jarak dekat Su Zimo akan begitu menakutkan. Su Zimo tidak berhenti sama sekali saat dia melewati rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan melanjutkan pengejarannya untuk Di Yin. Di Yin melaju sepanjang jalan. Ketika dia mendengar keributan itu, dia berbalik secara naluriah dan melihat Su Zimo yang berlari ke arahnya. Gila. Dia mengutuk saat dia menyulap segel tangan dan menyalurkan energi roh. 5 elemen melarikan diri. Lawan aliran cahaya dengan segudang warna bersinar dari tubuh Di Yin dan kecepatannya meledak, seolah-olah dia beresonansi dengan langit dan bumi. Su Zimo menyempitkan pandangannya dan menamparkan tas penyimpanannya, mengambil segenggam ramuan untuk dimasukkan ke dalam mulutnya. Obat mujarab di tas penyimpanannya semuanya berkualitas sempurna. Saat mereka memasuki perutnya, ramuan itu diubah menjadi energi roh gemuruh yang menjalar melalui anggota tubuhnya sebelum berkumpul di dantiannya. Su Zimo disegarkan dan sepasang sayap raksasa menyebar di belakangnya. Sayap etiril. Ditambah dengan ki darah Su Zimo dan semburan tubuhnya, seberkas cahaya hijau melesat dengan kecepatan yang menakutkan ketika dia mengepakkan sayapnya. Kedua monster yang berinkarnasi bergegas keluar dari Myriad Phenomenon City satu demi satu. Yang di depan berlari menyelamatkan nyawanya. Semua perhatiannya terfokus pada pengejarnya. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa tidak jauh dari Myriad Phenomenon City, sekelompok pembudidaya mendekat perlahan. Ada sekitar 100 pembudidaya dan semuanya tinggi dan berotot. Mereka semua mengenakan jubah hitam yang menyembunyikan penampilan mereka di balik tudung gelap saat memancarkan aura jahat. Apakah ini kota fenomena segudang umat manusia? Pria berjubah hitam yang memimpin kelompok itu berhenti sejenak dan mengangkat kepalanya perlahan untuk menatap kota kuno yang megah di hadapannya. Tiba-tiba, dia tertawa seram. Hehehe, akhirnya kita di sini. Bab 754, Perubahan di Kota Berbagai Fenomena. Komandan, cepat, lihat ke sana. Seorang pembudidaya berjubah hitam menunjuk ke timur kota Myriad Phenomenon di mana 2 sosok berlari menjauh dari kota Myriad Phenomenon, satu demi satu. Mereka tiba dari selatan sehingga mereka tidak menemukan kedua sosok itu. Kultivator berjubah hitam berkata dalam-dalam, pria di belakang memiliki sepasang sayap. Itu sepertinya keterampilan rahasia yang diciptakan dengan meniru garis keturunan kita. Petik 2. Komandan, izinkan aku membunuh mereka berdua. Kultivator berjubah hitam lainnya berkata dengan kejam, mereka menodai garis keturunan kami dengan mencoba menirunya. Mereka pantas mati. Petik 2. Pria berjubah hitam yang memimpin mereka menoleh sedikit dan 2 kilatan dingin muncul dari dalam tudung gelapnya. Pergi dan cepat kembali. Kalian yang lainnya, ikuti saya ke Myriad Phenomenon City. Petik 2. Paragon ras manusia semuanya berkumpul di sini. Mereka pasti memiliki banyak harta dengan mereka dan kita bisa mengalahkan mereka semua pada saat bersamaan. Saya mendengar bahwa ras dewa telah memasuki medan perang kuno kali ini juga. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendahului kita.
Petik 2. Dimengerti. Kultivator berjubah hitam itu membungkuk dan hendak mengejar dua sosok di timur. Pria berjubah hitam itu merenung dan berkata, hati-hati. Menilai dari kecepatan mereka, keduanya seharusnya menjadi paragon tingkat atas dari ras manusia. Jangan meremehkan mereka dan akhirnya mati. Petik 2. Jangan khawatir, Komandan. Kultivator berjubah hitam itu menyeringai. Manusia memiliki garis keturunan bawaan yang lemah. Tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka habiskan untuk berkultivasi, mereka bukanlah tandingan kita. Petik 2. Baiklah, lanjutkan. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Kultivator berjubah hitam berubah menjadi seberkas cahaya gelap dalam sekejap dan menghilang dari tempat, kecepatannya menakutkan. Kota fenomena segudang. Meskipun Suzimo dan Di Yin telah pergi, kematian bangsawan Hun Yi yang sempurna menyebabkan pertempuran kacau menjadi lepas kendali sepenuhnya. Di bawah kepemimpinan Ni Hao, Chaos Essence Sect, bersama dengan Su Cheng dari Zephyr Thunder Palace dan Mong Jiankong dari Hollow Monastery merilis bombardir serangan ganas terhadap Little Fatih, Si Jian, Ji Chengtian, Night Spirit, Monyet, dan lainnya. Ada banyak paragon dari Sekte Abadi dan Buddha dan mereka mengelilingi Little Fatih dan yang lainnya tepat di tengah. Beruntung Sekte Seribu Bangau dan Sekte Elixir yang ada di pihak mereka karena Leng Rou, Ji Chengtian dan Xiaoning. Kalau tidak, mereka akan tenggelam oleh ribuan paragon di ujung berlawanan. Jimat memenuhi langit dan pedang terbang melesat kemana-mana. Di antara mereka, 6 binatang iblis, monyet, roh, king, roh malam, rubah kecil dan singa emas melakukan pembantaian dan meledak dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Monyet, roh harimau dan singa emas menabrak kerumunan dan tidak banyak pembudidaya yang dapat menghalangi mereka, beberapa dari mereka hanya menderita luka ringan seperti urat patah dan patah tulang tetapi yang lain mati di tempat. King kembali ke bentuk aslinya dan mengepakkan sayap raksasanya, berputar di udara dengan taring dan cakar yang tajam. Rubah kecil melepaskan teknik menawan rubahnya dan menatap para pembudidaya berkemauan lemah, menyihir mereka secara instan untuk menciptakan kekacauan di kerumunan. Night Spirit adalah yang paling menakutkan di antara mereka. Seperti hantu, dia keluar dari kerumunan. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah dan hampir tidak ada orang yang bisa menyentuh pakaiannya. Di mana-mana bayangannya lewat, paragon mati. Keributan sebenarnya terjadi ketika Su Cheng, yang berada di peringkat 4 di peringkat fenomena, menemukan kepalanya terpisah dari tubuhnya dalam waktu kurang dari 10 gerakan melawan Night Spirit. Fenomena inti emasnya, Apocalyptic Five Thunders, dihancurkan oleh 3 pukulan dari Night Spirit. Pertempuran itu berubah menjadi semakin tragis dan berdarah karena berlarut-larut. Ada pembudidaya dari kedua faksi yang terluka atau mati. Sulit untuk mengakhiri pertempuran besar seperti saat itu dimulai. Di udara, Lord Tianming yang sempurna, Lord Beidou yang sempurna dan yang lainnya mencoba menghentikan Night Spirit berkali-kali ketika mereka melihat para pembudidaya dari faksi mereka sekarat padanya. Namun, Tuan Yujun yang sempurna, Tuan Luosue yang sempurna dan Biksu Yin Lu berhasil menahan mereka. Yujun. Lord Tianming yang sempurna menyempitkan pandangannya dan berteriak dengan kejam, Lord Tianming yang sempurna meninggal karena penyergapan ras iblis dan para pembudidaya dari Sekte Abadi dan Buddha sedang dibunuh oleh binatang-binatang itu juga. Namun, Anda mencoba menghentikan kami untuk masuk untuk membunuh mereka. Petik 2. Tuan Hun Yi yang sempurna pantas mati. Lord Luosue yang sempurna mencibir, sebagai seseorang dari Sekte Abadi dan jiwa yang baru lahir, dia menyergap inti emas. Dia pantas mati 100 kali lipat. Petik 2. Amitabha. Biksu Yinlu mengerutkan kening dan berkata dalam-dalam, pertempuran ini dimulai dari akhirmu. Apakah Anda mengharapkan mereka untuk menyerah dengan patuh dan mati di tangan Anda tanpa perlawanan? Petik 2. Bangsawan Yujun yang sempurna menyatakan dengan lantang, Tianming, Beidou, berikan perintah untuk berhenti dan meninggalkan segalanya untuk saya selesaikan. Apakah kalian benar-benar ingin melihat Myriad Phenomenon City berubah menjadi sungai darah dan memiliki gunung mayat yang dibangun di depan Myriad Phenomenon Peak? Petik 2. Berhenti. Bangsawan Tianming yang sempurna tertawa mengancam. Kita akan berbicara tentang berhenti setelah kelompok mereka dan binatang buas membayar dengan nyawa mereka. Haha. The Perfect Lord of Overlord Palace yang menonton di pinggir lapangan bertepuk tangan dan berkata dengan sombong, bertarung, bertarung. Anda semua dari Sekte Abadi dan Buddha senang berkhotbah tentang kebenaran diri Anda. Namun,
Kalian tidak lebih dari menjijikkan dan menyedihkan sekarang. Petik 2. Lord Chuyu yang sempurna dari Sekte Asura juga menonton dengan dingin di pinggir lapangan dengan tangan disilangkan. Namun, dia sedikit mengernyit. Hehehehe. Saat itu, tawa menyeramkan terdengar dan itu benar-benar membanjiri suara kacau dari pertempuran besar-besaran dan bergema di setiap sudut kota Myriad Phenomenon. Memang semut kunyit. Suara itu tidak menentu dan terdengar seolah-olah berasal dari mana-mana, asalnya tidak dapat ditentukan. Bahkan Lord of Overlord Palace yang sempurna mengernyitkan alisnya dengan erat dengan ekspresi yang tidak pasti. Gelabelanya bersinar saat dia menyebarkan kesadaran rohnya ke sekeliling dalam pencarian terus-menerus. Tuan Chuyu yang sempurna dari Sekte Asura sepertinya telah mendeteksi sesuatu saat dia berputar dan menatap ke selatan. Di jalan panjang di selatan, sekelompok petani berjubah hitam mendekat. Ada sekitar 100 dari mereka dan mereka semua sangat besar dan tinggi, bahkan lebih tinggi dari 10 kaki. Meskipun mereka mengenakan jubah hitam dan penampilan mereka tidak dapat dilihat, terlihat jelas dari sosok mereka bahwa mereka bukanlah manusia. Chuyu bergidik ketika kesadaran rohnya melakukan kontak dengan kelompok mereka dan dia segera menariknya kembali. Benar-benar ki jahat yang kuat. Kesadaran jiwanya hampir tercemar oleh ki jahat saat melakukan kontak dengan kelompok kultivator dan roh esensinya hampir terluka. The Perfect Lord of Overlord Palace memiliki tampilan yang sedikit suram. Jelas, dia juga memperhatikan keanehan kelompok pembudidaya berjubah hitam. The Naschen Souls yang bertarung di udara tidak berniat untuk berhenti. Semuanya hanya melirik dengan santai tanpa terlalu memperhatikan. Bangsawan Yujun yang sempurna adalah satu-satunya yang sepertinya mengingat sesuatu saat pupil matanya mengerut. Itulah hal tentang manusia, kamu suka bertarung di antara kamu sendiri. Pria berjubah hitam di depan mendekat dan menghentikan langkahnya. Menurutku, cepat atau lambat manusia akan menyebabkan dirinya punah bahkan tanpa bencana atau bencana. Siapa di sana? The Perfect Lord of Overlord Palace bertanya dengan keras. Wei Hao. Pria berjubah hitam itu mencibir, apakah kamu pikir kamu layak untuk diketahui? Kurang ajar. Kurang ajar. Siapa pengecut yang menyembunyikan wajahnya ini? Para pembudidaya istana Tuan tidak mengambil bagian dalam pertempuran yang kacau. Salah satu dari mereka tidak bisa menahan diri dan tiba di hadapan kultivator berjubah hitam dalam sekejap. Dia mengeluarkan tombak dan mendorong ke depan seketika. Tombak itu melesat di udara dan berdengung. Sudah jelas betapa kuatnya serangan itu. Pria berjubah hitam di depan tidak bergerak sama sekali. Di belakangnya, seorang kultivator berjubah hitam berkedip-kedip dan berlari ke depan dalam sekejap. Jubah hitamnya menutupi semuanya saat dia menyeret pembudidaya bersama dengan tombak ke dalamnya secara instan. Dalam sekejap mata, kultivator berjubah hitam muncul kembali di tempat dia berada. Seolah-olah dia tidak pernah pindah. Namun, pembudidaya istana Tuan sudah pergi. Sebelum semua orang bisa pulih dari keterkejutan mereka, serangkaian suara aneh datang dari bawah jubah hitam pembudidaya. Retak, retak. Meninggal dunia, meninggal dunia. Seolah-olah seseorang sedang menggigit daging dan mengunyah tulang. Set. Banyak pembudidaya merinding di sekujur tubuh mereka. Bab 755, Ras Raksasa. Bau darah yang kental keluar. Satu demi satu, gumpalan daging jatuh di samping kaki kultivator berjubah hitam. Inti emas istana Tuan dimakan hidup-hidup oleh pembudidaya berjubah hitam itu. Setiap pembudidaya yang bisa tiba di kota Myriad Phenomenon telah menyaksikan kematian dan telah membunuh orang lain juga. Namun, mereka masih terkejut ketika mereka menyaksikan seorang kultivator makan hidup-hidup dengan seteguk. Beberapa pembudidaya wanita menjadi pucat dan perut mereka bergolak. Tidak bisa mengendalikan diri, mereka muntah di tempat. Night Spirit yang awalnya melakukan pembantaian di medan perang tiba-tiba berhenti seolah-olah dia merasakan sesuatu. Telinganya bergerak-gerak saat dia mengendus di udara dan ekspresinya berubah. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kerumunan dan menghilang. Saudara Zhao. Pewaris iblis istana Tuan, Pang Yue, sangat marah ketika dia melihat itu saat dia menjerit tragis. Tanpa sepatah kata pun, dia mengeluarkan tombak dan menyerbu ke arah pembudidaya berjubah hitam di ujung yang lain. Hehehe, orang lain yang ingin mati. Seorang kultivator berjubah hitam di tengah kerumunan tertawa dan bergerak. Tinggalkan yang ini untuk aku makan. Saat dia mengatakan itu, dia menghilang dari tempatnya. Pang Yue merasakan penglihatannya kabur seolah-olah bayangan lewat. Tidak baik.
Dia meratap secara internal. Itu terlalu cepat. Kecepatan itu jauh lebih cepat dari yang bisa dia lihat dengan matanya. Swoosh! Seolah-olah seseorang sedang meniup bagian belakang lehernya. Sebuah niat dingin muncul dari dasar kakinya dan rambutnya berdiri tegak. Pang Yue tidak ragu-ragu dan segera merilis fenomena inti emasnya. Ledakan. Kekuatan fenomena berputar di udara. Energi roh mengelilingi Pang Yue terus-menerus dan berkumpul dengan cepat untuk membentuk tombak hitam pekat yang menakutkan. Tombak itu berderak karena petir dan sedikit bergetar, bahkan celah itu menangis di hadapannya. Fenomena warisan Overlord Palace, Heavenly Thrusting Spear. Sangat terlambat. Saat Pang Yue merilis fenomena inti emasnya, dua kata terdengar di telinganya dengan sedikit ejekan, main-main, dan niat membunuh. Segera, dia merasakan dingin di tenggorokannya. Itu adalah hawa dingin yang dia tidak bisa lebih kenal. Itu adalah dinginnya bilah pedang. Dalam waktu kurang dari satu nafas, hasil antara pertarungan mereka telah diputuskan. Tepat di depan banyak pembudidaya, Pang Yue menyerbu ke depan dan pembudidaya berjubah hitam lenyap. Saat Pang Yue melepaskan fenomena inti emasnya, bayangan seperti hantu muncul di belakangnya, mencengkeram pedang melengkung yang dingin dan mengayunkannya ke arah tenggorokannya. Seorang teladan yang berada di 10 besar peringkat fenomena tidak bisa bertahan dari satu serangan dari pembudidaya berjubah hitam. Sama seperti semua orang berpikir bahwa kepala Pang Yue akan dipenggal dari tubuhnya, serangkaian bayangan tombak melesat di udara dengan padat ke arah pembudidaya berjubah hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Bayangan tombak memiliki gumpalan kekuatan langit dan bumi. Itu adalah seni Dharma. The Naschen Souls telah menyerang. Banyak pembudidaya yang berbalik. The Perfect Lord of Overlord Palace memelototi kelompok pembudidaya berjubah hitam dengan ekspresi muram. Dia mengocok jari-jarinya untuk membuat segel tangan dan kekuatan Dharma di tubuhnya melonjak. Dia adalah orang yang menghasilkan bayangan tombak yang lebat. Sial. Pembudidaya berjubah hitam yang awalnya berada di belakang Pang Yue menjerit dan jubah hitamnya tiba-tiba robek, jatuh di udara berkeping-keping. Penampilan sebenarnya dari kultivator berjubah hitam sepenuhnya terungkap. Dia sangat tinggi dengan kulit hitam dan sepasang sayap daging hitam legam di punggungnya. Mereka menyebar penuh dan lebarnya puluhan kaki. Kultivator berjubah hitam tampak sangat jelek dengan wajah hijau dan taring memamerkan. Hidungnya mengarah ke langit dan jari tangan serta kakinya memiliki kuku tajam dan melengkung yang berkilau dingin. Itu bukan manusia, itu menyerupai hantu jahat dari neraka. Hantu jahat berwajah hijau merasakan tekanan di belakangnya dan tidak bisa menembus tenggorokan Pang Yue tepat waktu. Dia mengungkapkan wujud aslinya dan mengepakkan sayapnya, berubah menjadi seberkas cahaya gelap. Su. Garis cahaya itu sangat cepat dan melampaui reaksi sensorik dari setiap pembudidaya yang hadir. Dia berjalan melewati bayang-bayang tombak yang lebat dengan kegesitan yang tidak biasa dan menghindari segala sesuatu sebelum muncul kembali di belakang pria berjubah hitam itu. Penonton terkejut. Di satu sisi, mereka dikejutkan dengan penampilan makhluk yang menjijikkan dan jelek itu. Di sisi lain, mereka terkejut dengan kemampuannya. Tidak ada fluktuasi kekuatan Dharma dari hantu jahat berwajah hijau. Dengan kata lain, dia paling banyak berada di ranah inti emas. Namun, dia mampu melarikan diri sepenuhnya tanpa cedera dari gerakan membunuh jiwa baru lahir dengan mengandalkan kecepatan yang menakutkan dan dia hanya inti emas. Pang Yue merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin. Meski berhasil selamat, jantungnya berdebar-debar dan belum tenang. Garis darah tipis muncul di tenggorokannya. Jika Lord of Overlord Palace yang disempurnakan selangkah lebih lambat, dia akan menjadi mayat. Kamu punya keinginan mati. Saat hantu jahat berwajah hijau kembali ke kerumunan, pria berjubah hitam di depan tiba-tiba melepaskan raungan keras dan jubah hitamnya meledak juga. Dia memiliki tubuh paling berotot di antara para pembudidaya berjubah hitam dan sayap daging hitamnya menghasilkan ki jahat yang mengerikan. Swoosh! Pria berjubah hitam itu menghilang. Kalian adalah... Mata penguasa sempurna Istana Overlord mengerut dengan keras. Dia baru saja mengangkat tombaknya dan mulutnya sedikit ternganga setelah mengucapkan 3 kata ketika dia tiba-tiba berhenti. Seolah-olah waktu membeku. Tepat di depan banyak pembudidaya, pria berjubah hitam itu lenyap. Pada saat dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Lord of Overlord Palace yang sempurna dan sayapnya ditarik. Pria berjubah hitam itu memegang 2 pedang yang sangat melengkung yang diukir dengan pola kuno yang rumit di masing-masing tangan.
Menitik, menitik. Tetesan darah mengerikan jatuh perlahan satu demi satu dari bilah tajam. Gemuruh. Kepala penguasa sempurna Istana Overlord meluncur turun dari lehernya dan berguling beberapa kali di tanah. Mata dari kepala yang berlumuran darah itu terbuka lebar, seolah-olah mereka mengalami guncangan hebat sampai kematiannya. The Perfect Lord of Overlord Palace sudah mati. Dia tidak bisa bertahan dari serangan tunggal dari pria berjubah hitam. Banyak kultivator menyaksikan pemandangan itu terungkap dan pikiran mereka menjadi kosong. Segalanya terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Tatapan Pang Yue membeku. Bahkan sebelum dia bisa bersukacita atas kelangsungan hidupnya, senior sekte yang berdiri untuk menyelamatkannya sudah mati. The Naschen Souls yang awalnya berjuang sampai mati di udara terhenti serentak. Bangsawan Yujun yang sempurna, bangsawan Beidou yang sempurna, bangsawan Tianming yang sempurna, Biksu Yinlu dan yang lainnya memiliki ekspresi muram saat mereka menatap makhluk dengan wajah hijau dan memamerkan taring di jalan yang panjang. Ada kehati-hatian yang dalam di kedalaman mata mereka. Faktanya, itu adalah ketakutan. Pertempuran yang kacau balau di lapangan juga terhenti. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa makhluk berwajah hijau dengan taring telanjang itu bermusuhan. Awalnya, Myriad Phenomenon City yang besar dipenuhi dengan keributan dan teriakan-teriakan mematikan. Dalam sekejap mata, itu sangat sunyi. Bau darah tercium di udara dengan niat membunuh. Night Spirit tersembunyi di antara kerumunan. Dia memelototi makhluk berwajah hijau dengan taring telanjang. Meskipun matanya melonjak dengan niat membunuh, itu semakin dalam saat dia menarik kembali auranya dan mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan pandangannya sehingga faksi lawan tidak akan menyadarinya. Little Fatty berdiri tepat di samping Lin Xuanji dan dapat dengan jelas mendeteksi tindakan kecil yang datang dari yang terakhir. Tangan Lin Xuanji di belakang punggungnya sedikit gemetar. Saudara Lin, apa latar belakang mereka? Little Fatty berbisik. Dengan ekspresi pucat, Lin Xuanji menelan ludah sebelum menjawab perlahan, salah satu dari 9 ras primordial. Ras raksasa. Bab 756, menyerah tanpa berkelahi. Little Fatty dan yang lainnya terguncang oleh apa yang mereka dengar. Seketika, cerita dan legenda dari 9 ras primordial melonjak ke dalam pikiran mereka. Legenda mengatakan bahwa di era primordial, ada 10.000 ras yang dominan. Di antara mereka, 9 dari mereka memerintah tertinggi dan mereka kemudian dikenal sebagai 9 ras primordial. 9 ras memerintah di atas 10.000 ras dan status mereka tidak tergoyahkan. Garis keturunan, ingatan warisan, keterampilan rahasia dan teknik budidaya yang diturunkan dari 9 ras terlalu kuat dan bisa menekan 10.000 ras. Tidak seperti manusia yang lemah secara bawaan, 9 ras itu sangat kuat sejak lahir. Bahkan tanpa budidaya, mereka cukup kuat untuk mendominasi 10.000 ras, apalagi manusia yang tertindas tepat di bawah sebagai budak. Di mata 9 ras primordial, manusia bahkan lebih murah daripada semut. Perang legendaris pecah di era primordial yang memusnahkan ras yang tak terhitung jumlahnya dengan tulang berserakan di mana-mana dan sungai darah. Karena itu, 9 ras primordial terluka parah juga. Jika tidak, umat manusia tidak akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Dalam perang kuno setelahnya, manusia mendapatkan kemenangan yang tragis. 9 ras primordial terluka parah dan tersebar di sekitar Tianhuang daratan untuk hidup dengan tidak hormat. Itu kemudian dikenal sebagai 9 alasan terlarang. Baik itu senior dari abadi, Buddhis dari sekte iblis, mereka akan selalu menginstruksikan murid-murid mereka untuk tidak pernah menginjakan kaki ke 9 alasan terlarang. Bahkan selama era keemasan umat manusia di mana banyak kaisar bangkit dan bakat legendaris seperti kaisar manusia lahir, 9 ras primordial tidak dapat dimusnahkan seluruhnya, itu cukup untuk menunjukkan teror dari fondasi mereka. Bagi kebanyakan pembudidaya, pengetahuan mereka tentang 9 ras primordial hanya berasal dari beberapa deskripsi yang jarang di buku kuno atau dari deskripsi singkat dari senior sekte mereka. Dikatakan bahwa bahkan keberadaan paling biasa dalam garis keturunan dari 9 ras primordial dapat dengan mudah membunuh orang lain dari ras lain di alam budidaya yang sama, termasuk manusia. Untuk 9 ras primordial, yang terkuat di antara mereka dengan garis keturunan paling murni bahkan bisa membunuh pembudidaya yang berada di alam budidaya utama di atas mereka. Itu awalnya hanya legenda. Tapi sekarang, itu telah berubah menjadi kebenaran berlumuran darah. Raksasa yang paling berotot jelas merupakan salah satu dari mereka yang memiliki garis keturunan yang kuat. Meskipun dia berada di alam inti emas,
Teknik gerakannya sangat cepat sehingga bahkan jiwa baru lahir tidak dapat bereaksi padanya. Di udara, Lord Tianming yang sempurna, Lord Beidou yang sempurna dan yang lainnya memiliki ekspresi suram. Jika mereka berada di posisi penguasa sempurna Istana Overlord, mereka akan mati juga. Sai, kami tidak berhasil menghindari ini pada akhirnya. Tuan Yujun yang sempurna menghela nafas panjang dan menunjukkan ekspresi khawatir yang dalam di matanya. Alasan mengapa peringkat fenomena didorong ke depan selama lebih dari sebulan kali ini adalah karena dia telah mengetahui berita bahwa klan dari 9 ras primordial telah memasuki medan perang kuno. Setelah perang kuno, klan dari 9 ras primordial jarang muncul di daratan Tianhuang. Namun, setiap kali mereka melakukannya, akan terjadi pertumpahan darah. 10.000 tahun yang lalu, bencana yang mengguncang bumi bahkan diciptakan yang mengakibatkan pemusnahan 2 sekte super dan sebuah kerajaan besar yang berlangsung selama 10.000 tahun. Kali ini, penguasa sempurna Yujun menerima berita bahwa salah satu dari 9 ras primordial, ras dewa, telah muncul di medan perang kuno. Ras dewa pasti memiliki motif untuk memasuki medan perang kuno tetapi dia tidak tahu persis apa itu. Namun, untuk menghindari bentrokan dengan mereka, penguasa sempurna Yujun memilih untuk mendorong pertarungan demi peringkat fenomena ke depan. Untuk berpikir bahwa mereka tidak dapat menghindarinya pada akhirnya. Selanjutnya, menilai dari situasi saat ini, situasinya lebih buruk dari yang dia bayangkan. Ras raksasa telah memasuki kota fenomena segudang sebelum ras dewa muncul. Mereka melakukan pembantaian pada saat mereka menyerang. Mereka bermusuhan. Ras raksasa adalah yang paling kejam di antara 9 ras primordial. Dengan sayap daging di belakang punggung mereka, mereka sangat gesit dan memakan orang. Selain itu, mereka sangat suka mengkonsumsi daging dan tulang. Di antara ras raksasa, orang-orang itu sangat mengerikan dengan kulit gelap, rambut merah, mata hijau, dan wajah dengan taring telanjang, mereka tampak sangat menakutkan. Namun, wanita itu cantik, menawan dan terlihat tidak berbeda dari manusia. Ras raksasa juga memiliki kecepatan tercepat di antara 9 ras primordial. Tuan Yujun yang sempurna memelototi pemimpin raksasa yang tertinggi dan paling berotot sebelum bertanya dalam-dalam, mengapa ras raksasa mengunjungi kota segudang fenomenon milik ras manusia kita. Kami secara alami di sini untuk memakan beberapa manusia. Pemimpin raksasa tertawa jahat dan memperlihatkan sepasang taring berlumuran darah dan tajam. Oh. Anggota klan raksasa di belakangnya menjadi sangat bersemangat dan melepaskan jubah hitam mereka. Masing-masing dari mereka melebarkan sayap daging hitam mereka dan mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya, menamparkan bibir mereka seolah-olah ingin segera menyerang. Wajah Tuan Yujun yang sempurna bersinar dengan amarah sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, Lord Tianming yang sempurna, Lord Beidou yang sempurna dan yang lainnya memiliki tatapan berkilauan saat mereka melirik kota Myriad Phenomenon dari waktu ke waktu dalam pikiran yang dalam. Bangsawan Yujun yang sempurna berkata dengan dingin, setiap orang dari ras raksasa, kota Myriad Phenomenon adalah tempat suci bagi umat manusia dan ada lebih dari 100.000 paragon manusia berkumpul di sini sekarang. Hanya ada sedikit lebih dari 100 orang. Jika kita benar-benar berkelahi, berapa banyak dari kalian yang bisa bertahan hidup-hidup? Petik 2. Nadanya kejam dan kuat. Sebagai penerus istana Enigma, tidak peduli seberapa hati-hati dia di dalam hatinya, dia tidak bisa mundur. Selain itu, ada banyak paragon ras manusia di Myriad Phenomenon City. Jika mereka bersatu, mereka akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan dan 100 anggota klan raksasa mungkin tidak akan bisa menang. Paragon manusia. Pemimpin raksasa menjulurkan lidah merah yang mengerikan dan menamparkan bibirnya sebelum mencibir. Saya suka makan daging dan minum darah paragon. Saat dia mengatakan itu, sosoknya lenyap. Ekspresi bangsawan Yujun yang sempurna dan yang lainnya berubah drastis. Segera setelah itu, suara pemimpin raksasa terdengar. Itu tidak menentu dan lokasi tepatnya tidak dapat ditentukan tetapi suaranya menyebar ke seluruh kota Myriad Phenomenon. Ada banyak daging segar di sini. Membunuh mereka. Lebih dari 100 anggota klan raksasa melonjak ke udara dan berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang melesat ke kerumunan untuk pembantaian. Beraninya kamu. Lord Yujun yang sempurna sangat marah dan segera memanggil Destiny Flying Sword-nya. Itu melayang di depan dadanya saat dia berteriak, semuanya, jangan panik. Selama kita tetap bersatu. Petik 2.
Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh suara lain. Penggarap Zephyr Thunder Palace, perhatikan perintah saya dan segera ikuti saya untuk meninggalkan Myriad Phenomenon City. Suara Lord Tianming yang sempurna terdengar dan petir berderak di sekelilingnya saat angin menderu. Dia telah melepaskan keterampilan rahasia sektenya, Zephyr Thunder Escape, untuk melarikan diri dari Myriad Phenomenon City. Penggarap sekte biduk surgawi, perhatikan perintah saya. Kalian semua, keluar dari tempat ini. Petik 2. Sosok Lord Beidou yang sempurna melintas saat dia melarikan diri dari Myriad Phenomenon City dengan ekspresi panik tanpa ragu-ragu. Segera setelah itu, Biksu Yuan Kong dan Wei Fu memberikan perintah serupa. Ada lebih dari selusin jiwa baru lahir tetapi dalam sekejap mata, setengah dari mereka memilih untuk melarikan diri tanpa pertempuran. Banyak inti emas yang hadir masih ragu-ragu untuk memulai. Ketika mereka mendengar suara-suara itu, banyak pembudidaya melarikan diri dari kota Myriad Phenomenon secara naluriah. Seketika, jalan panjang itu kacau balau. Ada jeritan dan tangisan tragis. Kalian. Mata Tuan Yujun yang sempurna membelalak saat rasa dingin mengalir di tubuhnya. Awalnya, satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup adalah jika mereka bergabung dan melepaskan masa lalu untuk berdiri bersama melawan ras raksasa. Tapi sekarang, Istana Guntur Zephyr, sekte di Persurgawi, Biara Hollow, dan beberapa sekte lainnya memilih untuk melarikan diri tanpa pertempuran, itu setara dengan mereka melepaskan kesempatan terakhir mereka. Melarikan diri. Lord Luosue yang sempurna tertawa kecil. Siapa yang bisa kabur? Bahkan teknik melarikan diri Zephyr Thunder Palace yang tak tertandingi tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan ras raksasa. Petik 2. Betapa bodohnya. Biksu Yinlu menghela nafas tanpa daya. Bangsawan Yujun yang sempurna menatap ke jalan panjang yang kacau dan para kultivator yang melarikan diri dengan perasaan kacau saat air mata mengalir di matanya. Semua paragon itu akan menjadi mangsa ras raksasa dan tidak akan ada yang tersisa. Bab 757, Pergeseran Pasang Surut. Lord Tianming yang sempurna melepaskan Zephyr Thunder Escape dan kekuatan Dharma melonjak. Seperti petir, dia berlari menjauh dari Myriad Phenomenon City tanpa henti. Faktanya, dia bahkan tidak peduli dengan para murid di sektenya. Lord Tianming yang sempurna bukanlah seorang sealer di usia senja. Dia adalah jiwa yang baru lahir yang berada di masa jayanya, tidak mungkin dia akan mengorbankan hidupnya untuk melindungi murid-murid sektenya. Ekspresinya panik dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak membuat keputusan pada saat kebodohan, itu adalah pilihan yang menentukan dilihat dari situasinya. 9 ras primordial terlalu menakutkan. Ketakutannya terhadap 9 ras primordial sudah berakar dan berasal dari kedalaman garis keturunannya, tidak ada cara untuk menolaknya. Itu adalah cara yang sama bagaimana seorang manusia akan merasa takut saat bertemu dengan binatang buas bahkan tanpa melawannya. Selanjutnya, Lord Tianming yang sempurna tahu bahwa dia bukan tandingan pemimpin raksasa setelah menyaksikan kemampuan mengerikan yang terakhir. Jika dia bertahan di Myriad Phenomenon City, dia pasti akan mati. Saat ini, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka memilih untuk melarikan diri. Sebenarnya, penguasa sempurna Tianming bukanlah satu-satunya, bahkan penguasa sempurna Beidou, Biksu Yuan Kong dan sebagian besar penguasa sempurna lainnya memiliki pemikiran yang sama. Myriad Phenomenon City berada dalam kekacauan. Sosok-sosok menari di udara satu demi satu. Tawa seram menggema di seluruh kota. Klan raksasa memamerkan mulut mereka dan mengungkapkan taring berlumuran darah saat mereka menatap para pembudidaya yang bergegas melarikan diri. Pandangan mereka kuat seolah-olah mereka sedang melihat pesta yang lesat. Uff. Seorang kultivator sekte Cakrawala Ungu baru saja bergerak ketika dia menemukan dadanya tertusuk oleh cahaya gelap, menyebabkan darah segar menyembur. Tatapan orang itu membeku dan perlahan meredup. Tubuhnya berhenti sejenak sebelum meledak tiba-tiba, dia mati di tempat. Ah! Seorang biarawati dari Clear Heart Nunnery tertutup bayangan saat dia melayang ke udara. Sebelum dia bisa melepaskan fenomena inti emasnya, dia hampir pingsan karena rasa sakit yang menusuk di perutnya. Secara naluriah, dia melihat ke bawah. Dia melihat cakar berlumuran darah yang menonjol dari perutnya memegang inti emas bulat di telapak tangannya. Kepalanya miring ke samping dan dia pingsan. Hehe. Anggota klan raksasa merobek inti emasnya dan melemparkannya ke dalam mulutnya, menelannya.
Segera setelah itu, dia menggali jantung biarawati itu dan memasukkannya ke dalam mulutnya juga, mengunyahnya dengan percikan darah di mana-mana. Adegan serupa diulang terus-menerus di tempat lain. Meskipun mereka semua berada di ranah inti emas, paragon manusia tidak dapat menahan satu serangan pun terhadap klan raksasa, bahkan fenomena inti emas biasa dihancurkan dengan mudah oleh ras raksasa. Hanya paragon pada peringkat fenomena yang dapat bertahan sebentar ketika mereka merilis fenomena inti emas mereka. Namun, ras raksasa berspesialisasi dalam kecepatan dan teknik gerakan. Paragon dari Phenomenon Ranking hanya bisa berjuang dan bertahan setelah rilis fenomena inti emas mereka. Begitu kekuatan fenomena mereka habis, mereka tidak lebih dari ikan di atas talenan. Lebih dari 100 klan raksasa berbondong-bondong melewati kerumunan dengan liar memegang pedang di tangan mereka, darah dan mayat tertinggal di belakang kemanapun mereka lewat. Aliran cahaya gelap itu seperti sabit penuai yang mengumpulkan kehidupan paragon manusia. Ada lebih dari 100.000 pembudidaya melarikan diri ke segala arah. Little Fatty dan yang lainnya berkumpul bersama dan kelompok kecil mereka belum menarik perhatian ras raksasa. Apa yang harus kita lakukan? Dahi Little Fatty dipenuhi keringat saat dia bertanya dengan lembut. Kelompok mereka dikumpulkan murni karena Sushimo. Sekarang dia tidak ada dari mereka yang punya rencana. Mereka memiliki berbagai ekspresi dan pemikiran yang berbeda. Apa yang perlu ditakuti? Mata monyet bersinar cerah dan merah saat dia menatap cahaya gelap raksasa yang melesat di udara satu demi satu. Dengan tatapan tajam, dia berkata dengan suara dingin, kami akan membunuh mereka tidak peduli ras apa mereka. Hai. Ji Chengtian menghela nafas. Meskipun itu mungkin masalahnya, teras raksasa terlalu menakutkan. Meskipun dia memiliki ekspresi kesakitan ketika dia melihat para pembudidaya di kota sekarat satu demi satu dengan kepala mereka terpenggal, dia merasakan perasaan tidak berdaya. Xiaoning mengerutkan bibirnya erat-erat dan hampir menangis. Bahkan dengan kepribadian dingin Leng Rou, hatinya hancur saat melihat rekan sektenya dari Tousan Kren Sek sekarat dan dia memiliki ekspresi pahit. Roh harimau menelan ludah dan matanya bersinar saat dia berbisik, saudara kera, ras raksasa belum memprovokasi kita. Mari hindari kebrutalan mereka untuk saat ini. Petik 2. Lin Xuanji menghela nafas saat melihat ini. Bahkan dalam kelompok mereka, setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda, apalagi 100.000 pembudidaya yang datang dari seluruh daratan Tianhuang dari sekte dan faksi yang berbeda. Sungguh tidak realistis bagi ratusan ribu pembudidaya untuk bersatu. Kekompakan mereka hilang. Akan sulit bagi paragon manusia untuk melarikan diri dari malapetaka hari ini. Terlepas dari Little Fatty dan yang lainnya, bahkan binatang iblis di pihak Sushimo seperti rubah kecil, King, singa emas dan harimau roh bingung dengan ketakutan di mata mereka. Monyet adalah satu-satunya yang memiliki tatapan angkuh dan keganasan yang berkelanjutan. Night Spirit tanpa ekspresi saat dia mengikuti di belakang semua orang dengan tatapan dingin, tidak ada yang bisa membaca pikirannya. Night Spirit, bagaimana menurutmu? Monyet berbalik untuk bertanya. Kami akan memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Night Spirit berbicara dengan suara yang dalam, jika kita bertengkar, akan sulit bagi kita untuk melarikan diri tanpa cedera. Monyet menjadi tenang dan mengumpulkan pikirannya. Bahkan jika dia yakin dengan kekuatan tempurnya yang tak tertandingi, dia hanya akan mampu menghadapi dua klan raksasa. Kelompok mereka hanya terdiri dari sedikit lebih dari 10 orang. Namun, ada lebih dari 100 ras raksasa. Selanjutnya, ada pemimpin raksasa yang bahkan lebih menakutkan yang bisa membunuh jiwa yang baru lahir. Jika perkelahian terjadi, mayoritas dari mereka tidak akan bisa menghindari pembantaian ras raksasa. Mari kita kabur dulu dari Myriad Phenomenon City, ombak tidak lagi di pihak kita. Saat itu, suara Lin Xuanji terdengar dengan sedikit kelelahan dan jengkel. Karena mereka sudah mengambil keputusan, kelompok mereka tidak lagi ragu-ragu. Ayo pergi juga. Monyet memberi isyarat dan kelompok mereka mengikuti kerumunan untuk melarikan diri dari kota Myriad Phenomenon. Di udara, penguasa sempurna Tianming berlari cepat sepanjang jalan dengan kecepatan kilat. Panas di ekornya adalah cahaya pedang yang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Yue Hua, pergilah. Lord Tianming yang sempurna melihat cahaya pedang dari sudut matanya dan ekspresinya berubah saat dia berteriak. Cahaya pedang adalah Lord Yue Hua yang disempurnakan dari sekte pedang yang telah merilis Sword Escape.
Lord Tianming yang sempurna tahu bahwa jika dua jiwa yang baru lahir berkumpul bersama, mereka akan menjadi target yang lebih besar dan menarik perhatian ras raksasa dengan lebih mudah. Kenapa kamu tidak pergi lebih jauh saja? Lord Yuehua yang sempurna tidak mau mengalah dan malah membantah. Sebelum hukumannya selesai, baik Lord Tianming dan Lord Yuehua yang sempurna merasakan hawa dingin di punggung mereka. Hembusan angin yang jahat bertiup dan cahaya gelap merobek udara. Itu terlalu cepat. Pemimpin raksasa benar-benar telah menyusul mereka dalam sekejap. Puff. Lord Yuehua yang sempurna sepenuhnya fokus untuk melarikan diri dan bereaksi sedikit terlambat. Cahaya darah berkedip dan saat berikutnya, kepalanya terputus dari tubuhnya. Seorang pria kecil yang bersinar terbang keluar dari Glabella Perfect Lord Yuehua dengan ekspresi bingung. Setelah meninggalkan tubuhnya bergetar, jelas tidak mampu menahan niat membunuh dan darah yang menyelimuti Myriad Phenomenon City. The Essence Spirits of Naschen Souls terlalu rapuh. Saat roh esensi dari Lord yang sempurna meninggalkan tubuhnya, itu sangat rentan terhadap kerusakan yang tidak dapat dipulihkan dan bahkan mungkin mati. Namun, pada saat itu, Lord Yuehua yang sempurna tidak mampu membayar banyak pertimbangan. Namun, saat roh esensinya melarikan diri, itu dicengkeram oleh telapak tangan berotot hitam pekat. Kau. Suara tawa pemimpin raksasa terdengar. Saya belum pernah merasakan cita rasa dari roh esensi dewa yang sempurna. Saya akan menikmatinya hari ini. Petik 2. Puff. Dia memasukkan roh esensi Lord Yuehua yang sempurna ke dalam mulutnya dan menghancurkannya dalam beberapa gigitan. Lord Tianming yang sempurna merasa menggigil di punggungnya saat melihat itu. Anggota tubuhnya menjadi dingin dan dia hampir jatuh dari udara. Bab 758, Kedatangan Ras Dewa. Pemimpin raksasa mengkonsumsi roh esensi Lord Yuehua yang sempurna dan mengalihkan pandangannya ke arah Lord Tianming yang sempurna yang tidak jauh. Dia mencibir dan menunjukkan sederet taring berlumuran darah dan mengancam. Ini sudah berakhir. Lord Tianming yang sempurna hancur dan bahkan menyerah untuk melawan sepenuhnya. Beraninya kamu, ras orang luar. Bersiap untuk mati. Serangkaian teriakan memekakkan telinga terdengar dari udara. Itu adalah bangsawan Yu Jun yang sempurna, bangsawan Luo Sui yang sempurna, dan Biksu Yin Lu yang datang tepat pada waktunya. Mereka menyerang pada saat yang sama tanpa ragu-ragu dan melepaskan keterampilan rahasia terkuat dari sekte mereka. Seketika, kekuatan Dharma melonjak dan cuaca berubah. Pemimpin raksasa bisa merasakan teror kekuatan meskipun Lord Yu Jun yang sempurna dan yang lainnya ada di belakangnya. Sementara ras raksasa adalah salah satu dari 9 ras primordial dan dia bisa membunuh jiwa baru lahir yang merupakan ranah budidaya utama di atasnya, itu tidak berarti bahwa kekuatannya cukup baginya untuk menghadapi jiwa baru lahir secara langsung. Selanjutnya, ini adalah serangan dari 3 penguasa sempurna dari daratan Tianhuang daratan. Namun, keunggulan ras raksasa bukanlah dari segi kekuatan, melainkan dalam kecepatan. Mereka bisa terbang di udara dengan kecepatan yang tak terduga. Teknik gerakannya adalah sesuatu yang bahkan Naschen Souls akan kesulitan untuk menangkapnya. Pemimpin raksasa mengejek dengan dingin dan memilih untuk tidak melawan Dewa Sempurna Yu Jun dan 2 lainnya secara langsung. Dalam sekejap, dia berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan menghilang dari tempatnya, menggali ke dalam lubang. Tuan Yu Jun yang sempurna dan 2 lainnya merasa lega ketika mereka melihat pemimpin raksasa melarikan diri. Tianming, pemimpin raksasa ini jelas bukan tandingan kita dalam hal kekuatan. Bangsawan Yu Jun yang sempurna memandang ke arah bangsawan Tianming yang sempurna yang masih linglung tidak jauh dari situ. Selama kita bergabung dan membuat formasi melingkar, kita mungkin bisa membunuh pemimpin raksasa itu. Betul sekali. Biksu Yin Lu juga mengangguk. Raksasa tadi tidak berani melawan kita secara langsung. Ini satu-satunya kesempatan kita. Petik 2. Lord Tianming yang sempurna secara bertahap kembali ke akal sehatnya dan menyadari bahwa alasan dia bertahan adalah karena kedatangan Lord yang sempurna Yu Jun dan 2 lainnya. Namun, tidak ada semangat juang sama sekali di matanya. Dia sangat ketakutan. Dia tahu bahwa kata-kata Lord Yu Jun yang sempurna itu masuk akal. Namun, mereka tidak bisa bereaksi sama sekali terhadap kecepatan pemimpin raksasa, seberapa besar peluang mereka untuk menang bahkan jika mereka bekerja sama. Lord Tianming yang sempurna tidak ingin mati. Dia ingin keluar dari tempat ini. Keluar dari Myriad Phenomenon City. Keluar dari neraka ini secepat mungkin. Petik 2.
Kalian bisa bekerja sama jika mau, jangan sertakan aku. Ekspresi Lord Tianming yang sempurna berubah dan merenung sejenak. Pandangan bertekad melintas di matanya saat dia meninggalkan pernyataan itu sebelum berlari tanpa berbalik. Kamu, petik 2. Bangsawan Yujun yang sempurna sangat marah hingga lengannya gemetar. Biksu Yinlu memiliki ekspresi kecewa di kedalaman matanya saat dia menghela nafas. Semua orang hanya peduli pada diri mereka sendiri, tapi pada saat seperti itu, siapa yang bisa berdiri diam? Kalian bertiga adalah orang-orang yang ingin bergabung untuk membunuhku. Tiba-tiba, tawa menyeramkan terdengar di samping telinga mereka dengan maksud mengerikan. Tidak baik. Bangsawan Yujun yang sempurna dan dua lainnya merasa menggigil di punggung mereka. Kilatan dingin bersinar dengan aura kematian saat turun dari atas kepala Biksu Yinlu, bersiap untuk membelahnya menjadi dua. Cepat, mundur. Tuan Yujun yang sempurna melepaskan semburan kekuatan dan menyentak Biksu Yinlu pergi. Puff. Lampu darah menyala. Sebuah lengan terlempar ke udara dengan darah menyembur kemana-mana. Meskipun Biksu Yinlu berhasil bertahan hidup, bangsawan Yujun yang sempurna kehilangan lengannya dan darah muncrat dari lukanya. Lord Luosue yang sempurna memberikan bantuan dengan tergesa-gesa dan melindungi Lord Yujun yang sempurna. Dengan lambaian tangannya, dia meletakkan lapisan kristal es yang memantulkan sinar cahaya yang berbeda untuk mengubah pandangan seseorang, menghalangi pemimpin raksasa untuk saat ini. Wajah Lord Yujun yang sempurna sangat pucat. Senjata ras raksasa memiliki jenis kekuatan yang sangat jahat. Mereka membuat luka dengan aliran darah yang tak terbendung. Setelah kehilangan satu lengan, ki darahnya sangat habis dan kekuatan tempurnya hampir tidak ada sekarang. Terlebih lagi, cederanya serius dan hampir tidak bisa disembuhkan. Generasi anggota tubuh hanya tersedia di ranah conjoined body. Namun, jalur kultivasi itu sulit dan berbahaya, tidak diketahui apakah dia bahkan bisa berkultivasi ke alam Void Reversion, apalagi alam karakteristik Dharma dan tubuh gabungan di kemudian hari. Bangsawan Luosue yang sempurna menyelamatkan bangsawan Yujun yang sempurna tetapi pemimpin raksasa tidak melanjutkan pengejarannya terhadap mereka. Cahaya gelap menyala. Reaksi Biksu Yinlu tertunda karena dia mengkhawatirkan luka Lord Yujun yang sempurna. Seketika, luka besar muncul di perutnya dan organnya hampir tumpah. Af! Dia mendengus dalam-dalam. Biksu Yinlu tahu bahwa pemimpin raksasa tidak berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Hehehe. Tawa seram bergema di udara dengan tidak menentu. Sesaat lalu, itu ada di depan. Saat berikutnya, itu muncul di belakang punggung Perfected Lord Luosue. Hati-hati. Tuan Yujun yang sempurna berteriak untuk mengingatkannya tapi dia masih terlambat. Potongan sepanjang setengah kaki diiris dari atas punggung Perfected Lord, lebih dalam lagi dan dia akan terbelah menjadi dua. Ah! Karena rasa sakit dan kehilangan banyak darah, bangsawan Luosue tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya saat dia jatuh dari udara bersama dengan bangsawan sempurna Yujun dan Biksu Yinlu. Mereka bertiga jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, berlumuran darah dan lumpur saat wajah mereka semakin pucat. Ya, enak. Di udara, pemimpin raksasa memegang lengan penguasa sempurna Yujun dan mengunyah dagingnya, mengunyahnya dalam suapan besar. Lord Luosue yang sempurna merasakan perutnya mual saat melihatnya dan hampir muntah. Tubuh Tuan Yujun yang sempurna bergetar karena amarah dan api amarah memancar dari matanya, dia menggertakkan giginya begitu keras hingga hampir hancur. Inti kehidupan dari daging Anda bahkan lebih kaya dan lebih langka. Aku akan menjaga hidupmu sekarang. Jika saya membunuh Anda semua sekarang, daging Anda tidak akan tetap segar. Hehehe. Pemimpin raksasa tertawa dengan nada mengancam. Saat itu, seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia berbalik dengan marah dan menatap ke arah barat. 8 sosok melesat di udara dari barat kota Myriad Phenomenon, ada pria dan wanita. Para pria tampan dan wanita cantik. Di antara mereka, tangan dan kaki seorang wanita terikat dan dia tampak lelah. Namun, 7 lainnya bersinar dengan cahaya redup. Tuan Yujun yang sempurna dan 2 lainnya berbalik secara naluriah juga. Di udara, 4 Naschen Souls sedang melaju ke arah barat. Salah satunya adalah Biksu Wei Fu dari Biara Berlian dan yang lainnya adalah Biksu Jian Kong dari Biara Hollow. 2 orang lainnya adalah penguasa sempurna dari Sekte Cakrawala Ungu dan Kuil Angin Jernih. 4 jiwa baru lahir menghadapi 8 angka yang masuk. Scram! Biksu Wei Fu sibuk mencoba melarikan diri dan tidak bisa diganggu dengan 4 orang di depannya.
Dia berteriak dan kidarahnya bergejolak untuk melepaskan Lion Roar dan Diamond Fiend Suppression Fist dari Sekte Buddha segera. Fu. Pemimpin dari 8 orang itu adalah seorang pria dengan rambut emas dan mata biru. Dia sangat tinggi dan tampan dengan tatapan yang dalam. Saat dia melihat Biksu Wei Fu yang masuk, dia hanya tersenyum tipis. Pria berambut emas itu tidak menghindar atau menghindar dan malah menyerang ke depan. Mundur. Kidarahnya bergejolak dan memancarkan cahaya keemasan. Saat garis keturunannya tersalurkan, bahkan terdengar suara tsunami. Seolah-olah samudera emas tersembunyi di dalam tubuhnya. Pria berambut emas itu mengulurkan lengannya dengan cara yang sama dan melontarkan pukulan juga. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Waktu sepertinya telah membeku. Biksu Wei Fu tampak seperti kesakitan yang tak ada habisnya dan suara tulang retak bisa terdengar dari lengannya. Uff! Dia memuntahkan seteguk darah segar dan tatapannya redup saat dia jatuh dari udara, lengannya robek. Set! Para pembudidaya yang melarikan diri ketakutan ketika mereka melihat itu. Degat Rache juga ada di sini. Mata Lord Yujun yang sempurna dipenuhi dengan keputusasaan saat dia meratap dengan tragis. Apakah paragon manusia kita benar-benar akan menanggung malapetaka seperti itu di Myriad Phenomenon City? Bab 759, Sungai Darah, Bencana Paragon. Ras Dewa adalah salah satu dari 9 ras primordial tetapi mereka tidak seperti ras raksasa. Jika ras raksasa terkenal karena kecepatannya, ras Dewa akan ditakuti karena garis keturunan mereka. Garis keturunan ras Dewa tidak merah, tapi emas. Makhluk dari ras Dewa memiliki kekuatan kidarah yang sangat menakutkan, kemampuan tempur fisik dan jarak dekat. Biksu Wei Fu dari biara berlian menghususkan diri pada penempaan tubuh. Namun, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari pemimpin ras Dewa dan lengannya patah oleh satu pukulan. Setelah itu, pemimpin ras Dewa menyusulnya dengan beberapa langkah dan menginjak tubuhnya menjadi beberapa bagian, menghancurkan roh esensinya dalam prosesnya. Bahkan jika Biksu Wei Fu tidak bisa menang dalam pertempuran jarak dekat, tidak ada harapan untuk jiwa baru lahir lainnya. Ras Dewa memiliki garis keturunan yang mulia dan menyatakan diri mereka sebagai dewa dari 10.000 ras di era primordial. Jangka hidup mereka bersatu dengan langit dan bumi dan mereka berbagi kecemerlangan siang dan malam. Garis keturunan mereka mirip dengan roh ki langit dan bumi dan mereka dapat memanipulasi ki roh dan kekuatan Dharma dengan mudah. Makhluk dari ras Dewa mahir dalam mempelajari seni roh dan keterampilan rahasia. Tidak hanya itu, kekuatan dari skill tersebut akan diperkuat saat dilepaskan oleh mereka. Pemimpin raksasa tidak berani menghadapi manusia Naschen Souls secara langsung dan hanya bisa mengandalkan teknik dan kecepatan gerakannya. Namun, kekuatan pemimpin ras Dewa cukup untuk menekan jiwa yang baru lahir secara langsung. Keturunan ras Dewa benar-benar menghancurkan bagi manusia yang berjuang untuk bertahan hidup dari Myriad Phenomenon City. Serangan mendadak pemimpin ras Dewa menyebabkan ki darah emas menyelimuti di sekelilingnya. Seolah-olah dia dikelilingi oleh samudera emas, dia bersinar cemerlang seperti makhluk surgawi. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izin saya. Meskipun nadanya tenang, itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Rambut emas pemimpin ras Dewa menari dan matanya bersinar cerah. Dia sendirian menahan Biksu Yuan Kong dan penguasa sempurna dari Sekte Cakrawala Ungu dan Kuil Angin Jernih. Bahkan sebagai inti emas, dia cukup kuat untuk melawan 3 jiwa baru lahir. Itu adalah teror ras Dewa. Di antara 6 klan ras Dewa yang tersisa, salah satu dari mereka menekan wanita itu dengan tangan dan kakinya terikat secara pribadi. 5 lainnya menyerbu ke dalam kelompok paragon manusia yang melarikan diri dan terbunuh dengan iseng. Galaxy Vortex. Teladan dari sekte di Persurgawi melihat bahwa gerbang kota berada tepat di hadapannya dan tahu bahwa dia dapat melarikan diri dari kota Myriad Phenomenon saat dia bergegas melewatinya. Dia mengumpulkan keberaniannya dan melepaskan fenomena inti emasnya untuk menyambut serangan itu. Kekuatan yang tidak signifikan. Istirahat. Klan ras Dewa di seberangnya tidak menghindari atau mengelak dan matanya dipenuhi dengan penghinaan yang mendalam. Dengan seringai, dia mengulurkan tangan dan meninju bintang yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. Ledakan. Langit bintang-bintang tersebar. Fenomena lenyap. Galaxy Vortex menduduki peringkat ke-12 untuk peringkat fenomena kali ini. Tapi sekarang, itu dihancurkan oleh pukulan tangan kosong dari klan ras Dewa. Ki darah yang menakutkan, fisik yang mengerikan, dan kekuatan yang menakutkan itu benar-benar tidak dapat dihentikan, tidak ada cara untuk melawannya.
Itu terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Semua fenomena inti emas paragon manusia lainnya dihancurkan oleh klan ras dewa. Peringkat fenomena, Paragons. Anda hanyalah sekelompok lelucon. Petik 2. Sekelompok semut yang hanya menipu diri sendiri. Klan ras dewa mengangkat kepala mereka dengan tawa ceroboh. Rentu yang berada di urutan ketiga di Phenomenon Ranking merilis Course Mountain Blood Sea dan berhasil bertahan melawan klan ras dewa. Namun, serangan klan ras dewa menyebabkan fenomena inti emasnya bergoyang dengan cahaya redup, seolah itu bisa menghilang kapan saja. Rentu memiliki ekspresi yang mengerikan dan terpaksa mundur terus-menerus, hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Di udara, di antara tiga dewa sempurna yang bertarung melawan pemimpin ras dewa, dua dari mereka sudah mati. Biksu Yuan Kong yang tersisa juga berada di ujung jalan. Dalam beberapa serangan, pemimpin ras dewa menangkap celah dan meninju dadanya. Hati Biksu Yuan Kong meledak saat dia jatuh ke tanah dengan darah segar mengalir dari mulutnya, dia mati di tempat. Pemimpin ras dewa berdiri di udara dan memblokir jalan pelarian ke barat kota Myriad Phenomenon. Dia memiliki kekuatan surgawi dan tidak ada pembudidaya yang berani maju sama sekali. Kerumunan pada paragon manusia baru saja melonjak ke depan ketika mereka mulai mundur hanya untuk menemukan diri mereka terbunuh oleh cahaya gelap yang melesat di udara di belakang. Mata pemimpin raksasa beralih ke pemimpin ras dewa saat dia menyeringai dingin sebelum berkata dengan cara yang aneh, ras dewa pasti datang lebih awal. Kami berdua sama. Pemimpin ras dewa menjawab dengan acuh tak acuh tetapi dia tidak berhenti dalam pembantaiannya. Uff. Kepala Dewa Beidou yang sempurna hancur oleh satu pukulan dari pemimpin ras dewa dan roh esensinya dihancurkan. Jiwa baru lahir lainnya sudah mati. Myriad Phenomenon City menyerupai api penyucian dengan mayat berserakan dan sungai darah. Paragon manusia mengalami bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukannya tidak ada manusia yang melawan saat semuanya terjadi. Namun, melawan kekuatan tempur yang menakutkan dari ras raksasa dan dewa, para pembudidaya tidak berhasil menciptakan banyak dampak sebelum ditekan. Mereka entah menjadi mayat dingin di tanah, atau makanan di perut ras raksasa. Dari 17 jiwa yang baru lahir, hanya penguasa sempurna Yu Jun, penguasa sempurna Luo Sue, Biksu Yinlu, penguasa sempurna Chu Yu dari Sekte Asura, dan penguasa sempurna dari Sekte Bulu Melonjak dan Biara Kebijaksanaan yang tersisa. Selanjutnya, mereka berenam terluka parah dan duduk di tanah lumpuh. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton dengan tatapan putus asa. Pendosa, saya orang berdosa. Petik 2. Tuan Yujun yang sempurna berjuang dan berdiri dengan gemetar, seolah-olah dia telah bertambah tua secara signifikan dalam sekejap. Ketika dia melihat paragon manusia dibantai di tangan klan ras raksasa dan dewa seperti ikan di atas talenan, rasanya seolah-olah jantungnya diiris terpisah. Ini adalah Myriad Phenomenon City, tanah suci bagi umat manusia. Di era kuno, era keemasan dengan kelahiran kaisar manusia bersama banyak kaisar, bagaimana mungkin ada ras lain yang berani melangkah ke kota? Prasasti fenomena kuno ada di sini. Ada tanda yang ditinggalkan di sini oleh para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, bayangan para kaisar kuno ada di sini. Namun, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun mereka sama-sama berada di bawah kaki puncak fenomena segudang di kota kuno yang sama, para paragon manusia dibantai tanpa daya oleh ras lain. Aku telah mengecewakan Peri Linglong. Aku telah mengecewakan para pendahulu umat manusia. Petik 2. Wajah Lord Yujun yang sempurna sangat pucat karena kehilangan banyak darah saat dia berlutut di tanah dan bersujud berulang kali ke arah prasasti fenomena kuno dengan ekspresi sedih. Hai. Biksu Yinlu menghela napas. Meskipun Buddhisme percaya pada konsep karma dan reinkarnasi sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi memiliki banyak keterikatan terhadap hidup dan mati, dia juga merasakan sakit hatinya saat itu. Semoga surga mengasihani kami. Kaisar masa lalu, jika Anda dapat melihat ini dengan semangat Anda, para paragon manusia sedang mengalami bencana. Adakah yang bisa menyelamatkan mereka? Petik 2. Lord Luo Sue yang sempurna merasa putus asa saat dia menatap langit kelabu di atasnya. Dua aliran air mata mengalir dari sudut matanya, langsung berubah menjadi kristal saat dia bergumam pelan. Tawa arogan dari ras raksasa dan dewa bergema di seluruh kota Myriad Phenomenon dengan cara yang menusuk. Namun, paragon manusia yang tak terhitung jumlahnya hanya bisa melolong tak berdaya dengan cara yang menyayat hati. Terlepas dari jenis kelamin,
makhluk abadi atau iblis, pada saat itu, kehidupan paragon manusia dengan murah dan tanpa ampun dituai oleh ras raksasa dan dewa. Darah mereka mengalir ribuan mil dan tangisan mereka yang menyedihkan bisa terdengar di mana-mana. Dalam sekejap mata, hanya ada kurang dari 80.000 paragon manusia yang tersisa dari 100.000 awal. Angka itu bahkan menurun dengan cepat saat ini. Para pembudidaya yang tersisa melarikan diri dengan panik saat mereka berteriak dengan wajah ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan menyerah untuk melarikan diri dan langsung berlutut di tanah, memohon kepada surga untuk mengampuni mereka. Myriad Phenomenon City telah terdegradasi ke neraka tanpa akhir. Bab 760, Perlindungan Senjata Dharma. Bangsawan Tianming yang sempurna berlari sepanjang jalan dan bersimbah keringat. Sebagian alasannya adalah karena dia telah mengerahkan kekuatan Dharma hingga batasnya. Bagian lain dari alasannya adalah karena dia berkeringat dingin karena syok berlebihan yang dia terima. Myriad Phenomenon City sudah jauh di belakangnya. Bangsawan Yujun yang sempurna, Biksu Yinlu dan bangsawan Luo Sue yang sempurna melangkah masuk dan menyelamatkannya dari pemimpin raksasa. Ditambah dengan datangnya ras dewa, ia berhasil memanfaatkan kemelut untuk kabur dari kota. Meski begitu, dia tidak berani berhenti atau berbalik saat dia melarikan diri jauh, takut pemimpin raksasa akan mengejarnya. Lord Tianming yang sempurna berlari lebih sedikit dan satu-satunya suara yang bisa dia dengar adalah angin menderu dan terengah-engahnya sendiri. Baru pada saat itulah dia perlahan-lahan berhenti dan berbalik dengan perasaan gentar. Di akhir penglihatannya adalah Myriad Phenomenon City yang sekarang menjadi titik hitam seukuran telapak tangan. Namun, dia bisa dengan jelas melihat ki darah melonjak ke langit di sekitar titik hitam, mengganggu cakrawala. Kedatangan ras raksasa dan dewa di kota Myriad Phenomenon adalah bencana yang ekstrim dan mungkin kurang dari 1/10 pembudidaya akan dapat melarikan diri. Setidaknya, kekuatan dunia kultivasi Tianhuang daratan akan sangat lumpuh selama 100 tahun ke depan. Su Zimo benar-benar beruntung karena dia berhasil pergi lebih awal secara kebetulan, memungkinkan dia untuk menghindari bencana ini. Bangsawan Tianming yang sempurna berkata dengan kesal, jika dia berada di kota Myriad Phenomenon, aku bisa saja membunuhnya dengan bantuan ras raksasa dan dewa dan itu akan menjadi masalah besar yang terselesaikan. Dia berdiri di udara dengan ekspresi tak tentu dalam pikiran yang dalam. Sesaat kemudian, mata Perfect Lord Tianming berkedip dengan tatapan tegas, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu. Dalam sekejap, dia menghilang dari tempatnya. Diin memiliki ekspresi gelap. Dia melarikan diri sepanjang waktu setelah meninggalkan kota Myriad Phenomenon tapi Su Zimo seperti bayangan panas di ekornya. Tidak peduli berapa banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang dia keluarkan, dia tidak bisa mengabaikan yang terakhir. Jarak di antara mereka malah semakin dekat. Energi roh di Yin hampir habis. Dia tidak bisa mempertahankan pengeluarannya yang besar meskipun dia terus-menerus mengkonsumsi ramuan. Dia percaya bahwa Su Zimo jelas tidak dalam keadaan baik. Meski begitu, orang gila di belakangnya tidak punya niat untuk berhenti dan niat dingin bisa dirasakan menusuk punggungnya. Benar-benar gila. Diin mengutuk secara internal. Kakinya hampir mati rasa sepenuhnya dan dia merasakan sensasi pusing di kepalanya. Jika dia terus berlari, dia akan mati kelelahan sebelum Su Zimo menyusulnya. Sebagai monster tak tertandingi yang berinkarnasi, Diin sangat sombong dan secara alami tidak akan meminta belas kasihan. Selain itu, dia tahu bahwa situasi di antara mereka tidak dapat didamaikan. Jika posisi mereka ditukar, dia juga tidak akan membiarkan Su Zimo pergi. Dia pernah menyatakan bahwa dia tidak hanya akan membunuh Su Zimo, dia akan membunuh semua orang yang dekat dengannya hingga orang terakhir. Sebenarnya, itu juga alasan yang tepat mengapa Su Zimo bertekad membunuh Diin. Membunuh. Ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Diin berbalik dan mengeluarkan segel kekaisaran kian besar, menghancurkannya dengan keras ke wajah Su Zimo. Faktanya, energi rohnya sangat terkuras sehingga dia tidak dapat mengaktifkan pola roh pada segel kekaisaran. Meski begitu, segel kekaisaran kian besar tidak bisa dihancurkan dan akan mampu menghancurkan Su Zimo ke dalam lumpur selama kekuatan yang cukup diberikan. Meskipun Su Zimo sedang mengejar, persepsi rohnya memperingatkannya saat Diin tiba-tiba bergerak. Karena itu, dia sudah siap. Perjuangan sia-sia dari binatang yang terperangkap.
Suzimo memegang segel naga melingkar dan ki iblis menyelimuti dia saat dia berteriak, "Di Yin, energi roh Anda telah habis dan Anda tidak memiliki teknik lagi. Namun, aku masih bisa membunuhmu meski tanpa energi roh." Petik 2. Dentang. Suara benturan logam dirilis saat segel kekaisaran kian besar dan segel naga gulung bentrok. Itu sangat tajam dan percikan terbang kemana-mana. Af. Di Yin mendengus lesu dan telapak tangannya terbelah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan cengkramannya pada segel kekaisaran kian besar dan itu terbang dari tangannya. 10 tahun yang lalu, Di Yin dan Su Zimo seimbang dalam pertarungan di dasar lembah pemakaman naga. 10 tahun kemudian, Di Yin tidak lagi cocok untuk Su Zimo. Di Yin tidak bisa menang bahkan dengan warisan kaisar manusia. Bagaimana pria ini berhasil mengolah ki darah dan tubuhnya sedemikian rupa? Telapak tangan Di Yin bergetar saat dia mengetuk tanah dan meledak mundur. Ledakan. Su Zimo mendarat di tanah dan meledak ke depan seperti kuda dewa, melepaskan aura tragis. Dia memegang Coiling Dragon Shell dengan tangan kanannya seperti iblis kuno dengan keganasan yang deras sementara tangan kirinya meraup udara untuk mengambil segel kekaisaran kian besar yang jatuh. Mati. Dia tiba di hadapan Di Yin hampir dalam sekejap mata. Kedua anjing laut raksasa menutupi langit seperti dua gunung besar yang memiliki kekuatan tak terbatas saat mereka menabrak kepala Di Yin. Di Yin akan pecah sampai mati jika serangan itu mendarat bahkan jika memiliki senjata roh pertahanan yang licik. Ketika dia menyadari bahwa sudah terlambat untuk menghindar, Di Yin menarik liontin giok yang tergantung di pinggangnya dan menghancurkannya tanpa ragu-ragu. Berdengung. Cahaya cemerlang dilepaskan dan dipadatkan menjadi penghalang cahaya di sekitar Di Yin, melindungi bagian dalam yang terakhir. Ledakan. Kedua segel raksasa itu menabrak penghalang cahaya pada saat yang bersamaan. Di Yin segera dikirim terbang dan hanya berhenti setelah berguling-guling di tanah sejauh lebih dari 100 kaki. Itu adalah senjata Dharma perlindungan. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Senjata Dharma perlindungan seperti liontin giok sangat langka di dunia kultivasi karena dapat dibawa-bawa dengan mudah. Ini adalah barang-barang yang disiapkan oleh Sekte Super atau Raja Dao sosok perkasa untuk orang-orang terdekat mereka. Di Yin adalah keberadaan sempurna nomor 1 dari daratan Tianhuang dan merupakan inkarnasi monster yang mendominasi melalui semua orang dari alam kultivasi yang sama, tidak mengherankan bahwa dia akan membawa senjata Dharma perlindungan seperti itu. Dia berjuang untuk berdiri dari tanah dan pupilnya mengerut dengan keras ketika dia melirik penghalang cahaya di sekitarnya. Cahaya penghalang cahaya telah meredup secara signifikan. Namun, yang benar-benar mengejutkannya adalah retakan muncul di penghalang cahaya. Meski tipis, dia bisa melihatnya dengan jelas. Senjata Dharmik perlindungan bahkan bisa bertahan melawan serangan kekuatan penuh dari Naschen Soul tingkat atas. Dengan kata lain, kehadiran senjata Dharma perlindungan bersama dengan kekuatan tempurnya yang menakutkan berarti bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya sama sekali di dalam medan perang kuno. Tidak disangka satu serangan dari Su Zimo akan menyebabkan retakan di penghalang cahaya. Bahkan senjata Dharma perlindungan tidak akan bisa melindungi Anda. Su Zimo memiliki tatapan dingin dan menyerang Di Yin dengan langkah besar. Apakah surga benar-benar menginginkan saya mati? Di Yin memelototi Su Zimo yang masuk dengan ekspresi geram dan matanya dipenuhi amarah. Tiba-tiba, suara mengejek terdengar di udara. Fufu, kedua semut ini pasti akan bertarung sengit. Suara itu tidak menentu dan terdengar jauh namun dekat pada saat yang sama, tidak ada cara untuk menentukan asalnya. Su Zimo menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya. Listrik berderak di matanya saat dia melihat cahaya gelap yang menerobos udara tidak jauh dari sana. Cahaya gelap berhenti dan mengungkapkan penampilan aslinya. Penyusup itu tinggi dan besar dengan kulit gelap. Dia memiliki rambut merah, mata hijau dan wajah hijau yang mengerikan sementara sepasang sayap daging raksasa mengepak lembut di belakang punggungnya. Kedua anjing laut raksasa itu bagus. Saya ingin mereka berdua. Penyusup itu melihat ke bawah dengan ekspresi arogan dan menatap Su Zimo dan Di Yin seolah-olah dia sedang melihat dua orang mati. Ini sepertinya. Su Zimo sedikit mengerutkan alisnya. Di Yin memelototi si penyusup dan mengerutkan kening dalam-dalam. Tiba-tiba, ekspresinya berubah seolah-olah dia teringat sesuatu saat dia berteriak, "Ras raksasa." Memang. Tatapan Su Zimo menjadi dingin. Dalam buku-buku kuno di dasar lembah pemakaman naga, dia telah membaca sebagian deskripsi dari 9 ras primordial. Komentar Di Yin semakin menegaskan tebakannya.